Anda hanya memiliki 1 tahun lagi untuk hidup. Itu adalah prognosis yang diberikan seorang dokter kepada saya 4 dekade yang lalu. Saya berada dalam tahap terminal dari sirosis hati parah. Pada hari itu, saya diberitahu bahwa saya tidak akan hidup lebih lama dari usia 51 tahun. Saya menangis sambil memegang foto keluarga saya. Tetapi, beritahu saya, apakah Anda bisa mendengarkan saya sekarang? Saya adalah Dr. Joel, seorang ahli pengobatan tradisional Korea, dan hari ini saya berusia 81 tahun. Saya berjalan setiap pagi pukul 6, mengajar di universitas 2 kali seminggu, dan melakukan pendakian beberapa kali sebulan. Para dokter menyebut kasus saya sebagai mukjizat sejati. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika Anda meluangkan waktu 15 menit untuk menonton video ini, Anda bisa mengubah hidup Anda sepenuhnya. Apakah Anda menderita nyeri sendi, tekanan darah tinggi, diabetes, atau kelelahan yang terus-menerus? Apakah Anda bergantung pada obat-obatan setiap hari? Jika Anda memutuskan untuk menutup video ini tanpa menontonnya, bagaimana Anda membayangkan diri Anda beberapa tahun lagi? Lebih banyak pil, lebih banyak ketidaknyamanan, hidup dengan lebih sedikit kemungkinan. Apakah itu benar-benar yang Anda inginkan? Metode saya sangat sederhana sehingga sulit dipercaya. Saya hanya mengonsumsi 1 sendok makan dari 5 makanan yang kita semua miliki di sekitar kita. Hanya itu. Dan dengan itu, saya berhasil memperpanjang hidup saya selama 4 dekade. Dalam 3 menit ke depan, saya akan mengungkapkan seluruh rahasia tentang bagaimana saya berhasil kembali dari ambang kematian. Saya akan memberitahu Anda rahasia dari 5 makanan ini yang memiliki kekuatan untuk mengubah hidup Anda. Saya tidak akan pernah melupakan hari itu 40 tahun yang lalu. Seorang dokter dari rumah sakit universitas meminta saya untuk datang ke konsultasinya dan, dengan pandangan serius, dia berkata, "Tuan Joel, saya menyesal memberitahukan bahwa sirosis Anda sudah sangat parah dan telah membentuk metastasis. Anda memiliki sekitar 1 tahun lagi untuk hidup." Pada saat itu, semuanya terasa gelap di sekitar saya. Saya baru berusia 51 tahun, anak-anak saya masih di universitas, dan saya membayangkan masa depan penuh momen bersama istri saya. Tetapi semuanya runtuh begitu saja. Malam itu, saya duduk sendirian di taman, menatap bintang-bintang dan menangis. Mengapa saya? Saya selalu peduli dengan kesehatan saya, mengapa ini terjadi pada saya? Namun, ketika fajar menyingsing keesokan harinya, saya membuat keputusan, saya tidak akan pernah menyerah. Saya tidak akan membiarkan diagnosis itu menjadi keputusan yang pasti. Sebagai ahli pengobatan tradisional Korea, saya memiliki pengetahuan luas tentang pengobatan timur. Jika pengobatan barat sudah menyerah pada saya yang akan mencari solusi. Dari situlah penelitian saya dimulai, menggabungkan pengetahuan kuno pengobatan timur dengan kemajuan nutrisi masa kini. Saya membaca banyak karya klasik, memeriksa ratusan makanan, dan akhirnya saya menemukannya. 5 makanan yang ada di sekitar kita memiliki kekuatan vital yang luar biasa. Setelah penemuan ini, saya sepenuhnya mengubah pola makan saya. Setiap pagi saya mengonsumsi 1 sendok makan dari masing-masing 5 makanan tersebut. Pada awalnya, saya tidak merasakan perbedaan. Tetapi setelah 3 bulan, saat saya menjalani pemeriksaan, para dokter terkejut, tumornya telah mengecil, kata mereka. Beberapa bulan kemudian, sesuatu yang lebih luar biasa terjadi. Tumor itu menyusut lebih dari setengah dan metastasis mulai menghilang. 1 tahun kemudian, para dokter tidak bisa memberi penjelasan. Ini adalah mukjizat. Kanker hampir hilang. Sejak saat itu, ketika diperkirakan saya hanya memiliki 1 tahun lagi untuk hidup, saya memulai babak baru dalam hidup saya. Dan sekarang, 40 tahun kemudian, saya masih hidup dengan vitalitas. Apakah Anda pikir ini hanya keberuntungan? Tidak. Saya telah mempelajari manfaat 5 makanan ini selama bertahun-tahun, dan saya telah menyaksikan bagaimana banyak orang meningkatkan kesehatan mereka berkat makanan-makanan ini. Satu-satunya alasan saya membagikan pengetahuan ini adalah karena saya ingin Anda juga menikmati penuaan yang sehat seperti saya. Jika cerita ini mengejutkan Anda sejauh ini, izinkan saya memperkenalkan satu persatu 5 makanan yang mendukung umur panjang ini. Yang pertama adalah hadiah dari laut, alga wakame, mieo. Kita semua familiar dengan alga ini, terutama yang digunakan dalam sup ulang tahun, bukan? Mungkin alga ini terlihat biasa, tetapi sebenarnya jauh lebih dari itu.
Wakame adalah makanan pertama untuk umur panjang yang saya temukan dan, tanpa diragukan lagi, yang paling kuat. Tahukah Anda mengapa alga ini begitu istimewa? Alga ini mengandung zat yang disebut fucoidan, yang tidak hanya melindungi kesehatan tiroid, tetapi juga memperkuat sistem detoksifikasi tubuh dan, yang paling menakjubkan, memiliki efek luar biasa untuk memperlambat proses penuaan. Selama bertahun-tahun, di laboratorium saya telah mempelajari efek wakame, sejenis alga laut, dan saya menemukan bahwa sel-sel orang yang mengonsumsinya secara teratur tetap 5 hingga 7 tahun lebih muda daripada rata-rata. Pikirkan ini, bagaimana jika tubuh Anda bisa terjaga lebih muda 7 tahun hanya dengan menambahkan wakame ke dalam diet harian Anda? Izinkan saya berbagi kisah Tuan Oscar Lee, salah satu pasien saya. Beliau berusia 78 tahun dan telah berjuang melawan penyakit hati selama 20 tahun. Indikator fungsi hati beliau terus meningkat, dan para dokter mengatakan bahwa tidak ada harapan lagi untuk pengobatan. Ketika saya pertama kali bertemu dengannya, beliau hampir tidak bisa berjalan dan kulitnya tampak kekuningan. Saya menyarankan beliau untuk mengonsumsi 1 sendok makan wakame yang direndam dalam air setiap pagi. Awalnya beliau ragu, tetapi karena tidak ada alternatif lain, beliau memutuskan untuk mencobanya. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberi like jika Anda menikmati video ini, dan berlangganan saluran ini untuk menerima tips terbaik tentang bagaimana menarik kelimpahan dan kemakmuran dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Setelah 3 bulan, indikator fungsi hati beliau menurun secara signifikan sebesar 30%. Setelah 6 bulan, nilainya mendekati normal, dan setelah 1 tahun, beliau pulih sepenuhnya. Saat ini, Tuan Oscar berusia 85 tahun, melakukan tai chi setiap pagi di taman, dan menikmati perjalanan bersama cucu-cucunya. Dr. Joel, wakame yang Anda rekomendasikan menyelamatkan hidup saya. Sekarang saya hidup di masa muda kedua saya, kata beliau. Apakah ini hanya kebetulan? Saya rasa tidak. Manfaat wakame telah terbukti secara ilmiah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa komponen dalam wakame mendukung regenerasi sel hati, mengurangi peradangan, dan membantu menghilangkan racun. Bagaimana cara mengonsumsi wakame untuk memanfaatkan manfaatnya? Prosedur yang paling efektif adalah sebagai berikut. Cuci dengan baik segenggam wakame kering. Rendam dalam air selama 30 menit. Haluskan hingga menjadi campuran yang lembut. Konsumsi 1 sendok makan saat perut kosong setiap pagi. Ini sangat sederhana. Namun, ada satu hal penting. Saat memasak wakame, manfaatnya berkurang hingga setengahnya. Oleh karena itu, lebih baik mengonsumsinya mentah dan dalam bentuk jus untuk memaksimalkan efeknya. Mungkin terdengar terlalu mudah untuk dipercaya, tetapi rahasia yang paling kuat seringkali yang paling sederhana. 1 sendok makan wakame memiliki potensi untuk mengubah hidup Anda. Jika Anda mendengarkan pesan ini hingga akhir dan mengikuti rekomendasi saya, Anda juga dapat merasakan perubahan yang signifikan. Sekarang, mari kita bicarakan makanan kedua yang mendukung umur panjang, perila, atau wijen liar. Anda mungkin menganggapnya hanya sebagai pelengkap untuk sup, rebusan, atau sayuran, tetapi bagi saya, perila adalah biji ajaib yang membantu menyelamatkan hidup saya. Perila adalah sumber asam lemak omega 3 yang luar biasa. Anda mungkin sudah mendengar tentang manfaat omega 3, tetapi yang luar biasa adalah omega 3 yang terkandung dalam perila lebih kuat daripada yang ditemukan dalam ikan atau sumber lainnya. Ketika saya didiagnosis kanker, itu adalah hal pertama yang saya putuskan untuk teliti. Omega 3 dalam perila membantu mengurangi peradangan, mendukung sirkulasi, dan yang paling penting, melindungi kesehatan otak. Dalam penelitian 10 tahun yang dilakukan di laboratorium saya, orang-orang di atas 60 tahun yang secara teratur mengonsumsi perila menunjukkan kinerja kognitif 30% lebih baik dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsinya. Selain itu, terjadi penurunan 25% dalam munculnya penyakit jantung. Apakah ini hanya kebetulan? Tentu tidak. Izinkan saya menceritakan kisah Nyonya Laura Lee, 77 tahun. Beliau telah berjuang melawan hipertensi dan kadar kolesterol tinggi selama 20 tahun. Beliau mengonsumsi 7 obat setiap hari dan menderita pusing yang begitu parah sehingga menghindari keluar rumah. Saya menyarankan beliau untuk mengonsumsi 1 sendok makan bubuk perila setiap hari, dicampur dengan susu atau yogurt. Awalnya beliau ragu, tetapi setelah hanya 3 bulan, tekanan darah beliau normal dan kadar kolesterolnya membaik secara signifikan.
Setelah 6 bulan, dengan persetujuan dokter, beliau mengurangi setengah jumlah obat yang dikonsumsi. Dan setelah 1 tahun, beliau hanya membutuhkan 2 dari 7 obat yang sebelumnya beliau konsumsi. Saat ini, Nyonya Li berusia 82 tahun, berenang setiap minggu, dan bepergian bersama cucunya. Beliau selalu mengatakan, "Dr. Joel, 1 sendok teh perila mengubah hidup saya. Sekarang saya hidup dengan cara saya sendiri, tidak sesuai dengan usia saya." Jadi, bagaimana cara terbaik mengonsumsi perila? Pastikan untuk mencucinya dengan baik dan biarkan kering sepenuhnya. Panggang perlahan dengan suhu rendah, hindari terbakar agar tidak kehilangan khasiatnya. Haluskan hingga menjadi bubuk halus menggunakan blender. Disarankan untuk mengonsumsi 1 sendok makan setiap hari saat perut kosong, dicampur dengan susu atau yogurt. Satu hal penting, bubuk perila cenderung cepat teroksidasi saat terpapar udara, jadi sangat penting untuk menyimpannya dalam wadah kedap udara. Jangan membuat dalam jumlah besar, idealnya hanya buat yang diperlukan untuk dikonsumsi dalam seminggu. Hingga saat ini, kami telah membahas 2 makanan yang terkait dengan umur panjang, wakame dan perila. Secara teratur memasukkan hanya 2 ini dalam diet Anda sudah dapat menghasilkan transformasi yang signifikan. Namun, masih ada 3 bahan lagi yang ingin saya perkenalkan. Sekarang saatnya untuk membahas yang ketiga. L-Hongo Shiitake. Meskipun sering menjadi bagian dari banyak makanan sehari-hari, energi yang terkandung di dalamnya lebih besar daripada yang bisa dibayangkan. Ketika saya diberitahu bahwa saya mengidap kanker dan mulai melakukan penelitian, saya fokus untuk mempelajari zona-zona umur panjang di seluruh dunia, seperti Okinawa di Jepang, Sardinia di Italia, dan Ikaria di Yunani. Di semua zona dengan harapan hidup tinggi, saya menemukan satu faktor yang sama, seringnya inklusi jamur dalam diet, khususnya shiitake. Jenis jamur ini mengandung konsentrasi tinggi beta-glukan, senyawa yang memperkuat pertahanan tubuh, menghambat perkembangan sel-sel ganas, dan yang lebih penting, merangsang kemampuan tubuh untuk menyembuhkan diri sendiri. Dalam penelitian klinis yang dilakukan di laboratorium saya, terlihat bahwa peserta yang secara teratur menambahkan ekstrak jamur shiitake ke dalam diet mereka meningkatkan aktivitas sel NK, sel pembunuh alami, lebih dari 40% dalam waktu hanya 3 bulan. Sel-sel ini berperan penting dalam menghilangkan sel yang terinfeksi virus serta sel kanker. Singkatnya, konsumsi shiitake merangsang pertahanan alami kita, membantu mencegah penyakit. Izinkan saya berbagi kisah Nyonya Hong Ji-sun. Pada usia 68 tahun, dia harus dirawat di rumah sakit 3 kali karena pneumonia. Dokter menyimpulkan bahwa sistem kekebalannya sangat lemah. Kondisi kesehatannya sangat rapuh sehingga bahkan flu biasa bisa memicu pneumonia. Saya menyarankan agar dia setiap hari melarutkan 1 sendok makan serbuk jamur shiitake kering dalam air dan mengonsumsinya. Awalnya, saya tidak memiliki harapan besar, tetapi setelah 3 bulan, dia mulai merasakan perbaikan yang signifikan. Musim dingin itu, sementara banyak orang di sekitarnya jatuh sakit karena flu, dia tidak mengalami bahkan gejala flu yang paling ringan. 6 bulan kemudian, dia menjalani tes imunologi dan hasilnya mengejutkan dokter. Tingkat sel kekebalan tubuhnya telah kembali normal. Selama 5 tahun berikutnya, dia tidak sakit lagi. Sekarang, pada usia 73 tahun, dia mengajarkan cara berenang kepada cucunya. Dia berkata kepada saya, "Dr. Jung, jamur shiitake telah mengubah hidup saya. Saya bukan lagi orang yang takut keluar rumah karena takut terkena flu. Sekarang saya menikmati hidup sepenuhnya." Jadi, apa cara yang paling efektif untuk mengonsumsi jamur shiitake? Setelah 40 tahun penelitian, saya menemukan metode yang paling tepat, mengonsumsinya dalam keadaan kering, karena mengandung lebih dari 5 kali jumlah beta-glukan dibandingkan yang segar. Haluskan dengan blender hingga menjadi serbuk halus. Konsumsilah setiap pagi saat perut kosong, dilarutkan dalam air hangat. Jika Anda ingin meningkatkan rasa dan memperkuat manfaatnya, Anda bisa menambahkan sedikit madu atau jahe. Poin penting, jika dimasak terlalu lama, beta-glukan akan kehilangan khasiatnya. Oleh karena itu, disarankan untuk mengonsumsinya mentah atau sedikit dimasak. Sampai saat ini, kita sudah mengenal 3 makanan yang mendukung kehidupan yang lebih panjang. Meskipun Anda hanya menambahkan ketiga makanan ini ke dalam rutinitas harian Anda akan merasakan perubahan yang signifikan. Namun,
Rahasia sejati yang membantu saya memperpanjang hidup selama 4 dekade adalah dengan menambahkan 5 makanan ini ke dalam diet saya. Sekarang mari kita bahas 2 makanan yang tersisa, ginseng merah dan cheonggukjang, pasta kedelai fermentasi. Keduanya memainkan peran kunci dalam umur panjang yang luar biasa dari populasi Korea. Mari kita mulai dengan ginseng merah. Meskipun merupakan bahan yang cukup dikenal, tidak semua orang menyadari efek sebenarnya. Jenis ginseng ini mengandung konsentrasi tinggi ginsenosida, senyawa yang memperkuat pertahanan tubuh, meningkatkan kemampuan untuk menghadapi stres, dan yang paling penting, membantu mengurangi kelelahan fisik. Ketika saya menerima diagnosis kanker dan mulai mencari informasi sendiri, saya tertarik dengan segala hal yang berhubungan dengan efek positif ginseng merah. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh mereka yang menderita penyakit ini adalah kelelahan yang luar biasa. Dalam kasus saya, selama pengobatan, kelelahan sangat intens sehingga saya bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Pada saat itu, saya menemukan tulisan-tulisan kuno yang membahas tentang kualitas ginseng merah, dan saya memutuskan untuk menganalisanya lebih dalam dari perspektif ilmiah modern. Dalam sebuah uji klinis yang dilakukan di laboratorium saya, kami menemukan bahwa pasien kanker yang secara teratur mengonsumsi ekstrak ginseng merah mengalami penurunan kelelahan lebih dari 50% dalam waktu 3 bulan. Selain itu, ada peningkatan signifikan dalam aktivitas sel-sel sistem kekebalan tubuh mereka. Izinkan saya menceritakan kisah Nyonya Yun Mija. Dia, yang berusia 72 tahun, mengalami kelelahan parah akibat pengobatan kanker. Dia menghabiskan lebih dari 18 jam sehari di tempat tidurnya dan tidak memiliki tenaga bahkan untuk bermain dengan cucu-cucunya. Saya menyarankan agar dia mulai mengonsumsi 1 sendok makan ekstrak ginseng merah setiap hari. Pada minggu pertama, dia tidak merasakan perubahan yang berarti, tetapi mulai minggu ketiga terjadi sesuatu yang mengejutkan. Dia mulai bangun lebih pagi dan menjadi lebih aktif sepanjang hari. Setelah 2 bulan, kesehatannya membaik sedemikian rupa sehingga dia bisa berjalan-jalan di taman bersama cucu-cucunya. Dr. Jung, katanya kepada saya, 1 sendok teh ginseng merah telah mengubah hidup saya. Saya bukan lagi orang yang hanya berbaring di tempat tidur sepanjang hari. Sekarang saya merasa seperti terlahir kembali. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan superfood terbaru untuk umur panjang, cheonggukjang. Ini adalah makanan fermentasi asal Korea yang sering dihindari banyak orang karena baunya yang tajam, namun manfaatnya sungguh luar biasa. Cheonggukjang mengandung enzim yang dikenal sebagai nattokinase, yang mampu memecah gumpalan darah, meningkatkan sirkulasi, dan yang paling penting, sangat bermanfaat bagi kesehatan usus. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kesehatan usus memiliki pengaruh langsung terhadap sistem kekebalan tubuh dan fungsi otak. Saya ingin membagikan kisah Pak Park, usia 67 tahun. Selama 2 dekade, ia menderita sembelit dan gangguan pada usus besar. Hampir setiap hari ia merasakan ketidaknyamanan di perut dan harus sering ke kamar mandi pada malam hari. Meskipun ia mengonsumsi obat, efeknya hanya sementara dan tidak menyelesaikan akar masalah. Saya menyarankan agar ia mengonsumsi 1 sendok teh bubuk cheonggukjang yang dilarutkan dalam air setiap hari. Awalnya ia enggan karena baunya, namun demi kesehatannya, ia memutuskan mencobanya. Mengejutkan, setelah seminggu, perbaikannya mulai terlihat. Masalah sembelitnya berkurang secara signifikan dan rasa sakit di perut pun mereda. Setelah 1 bulan, Pak Park hampir bebas dari gangguan pencernaannya. Dalam kolonoskopi, para dokter juga terkejut. Lapisan mukosa ususnya menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang sehat. Setelah beberapa bulan, saya bisa sepenuhnya menghentikan konsumsi obat-obatan yang telah saya minum selama 20 tahun. Hanya dengan 1 sendok cheonggukjang dari Dr. Joel, saya mengakhiri 2 dekade penderitaan. Sekarang hidup saya telah berubah total. Lalu, bagaimana cara paling efektif mengonsumsi ginseng merah dan cheonggukjang? Saya akan membagikan metode ideal yang saya temukan setelah 40 tahun penelitian. Ginekologi Hongsan. Pertama, iris ginseng merah menjadi potongan tipis, keringkan, lalu haluskan dengan blender hingga menjadi bubuk. Setiap pagi, saat perut kosong, larutkan 1 sendok makan dalam air hangat dan minum. Jika ditambahkan sedikit madu, rasa pahitnya berkurang dan efektivitasnya meningkat. Idealnya, cheonggukjang dibuat sendiri di rumah. Namun jika tidak memiliki waktu, Anda bisa membeli bubuk cheonggukjang berkualitas. Setiap pagi, dalam keadaan perut kosong,
Campurkan 1 sendok makan dengan air hangat dan konsumsi. Jika aromanya terlalu kuat, bisa dikombinasikan dengan sedikit jus buah. Sejauh ini, kita telah menemukan 5 makanan penting untuk hidup panjang umur. Rumput laut, wijen hitam, jamur shiitake, ginseng merah, dan cheonggukjang. 5 makanan ini adalah kunci bagaimana saya tetap sehat bahkan setelah menerima diagnosis terminal 40 tahun lalu. 40 tahun yang lalu, seorang dokter memprediksi saya hanya akan hidup 1 tahun lagi. Namun kini, di usia 91 tahun, saya masih berjalan setiap pagi, memberikan ceramah, merawat kebun saya, dan menikmati mendaki gunung. Semua ini dimungkinkan berkat satu kebiasaan, saya mengonsumsi 1 sendok makan masing-masing dari kelima makanan panjang umur tersebut setiap hari secara konsisten. Mungkin terdengar sangat sederhana, namun kekuatan penyembuhan alam lebih efektif daripada pengobatan modern manapun. Dalam waktu setengah tahun, orang-orang di sekitar Anda akan melihat perubahan. Dan dalam waktu 1 tahun, bahkan para profesional kesehatan akan tercengang dengan peningkatan kondisi Anda. Mungkin terdengar berlebihan, tetapi saya telah mengalaminya langsung selama 4 dekade dan menyaksikan ribuan kasus lainnya. Saya telah menyiapkan video ini untuk berbagi pengetahuan ini dengan Anda di usia saya yang ke-91. Dan saya ingin meninggalkan satu nasihat terakhir. Informasi ini memiliki kekuatan untuk mengubah hidup Anda, tetapi hanya mendengarkannya saja tidak akan menghasilkan perubahan. Anda harus bertindak. Mulailah sekarang juga, saat ini juga. Dan tolong, bagikan pengetahuan berharga ini kepada orang-orang yang Anda cintai, orang tua Anda, pasangan, saudara, dan teman-teman Anda. Semua orang berhak mengetahui rahasia hidup panjang umur dan sehat. Mari kita semua menjadi bagian dari era kesejahteraan dan umur panjang ini. Terima kasih. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa hal-hal yang dulunya memberimu ketenangan dan kepuasan kini terasa terburu-buru, jauh, atau bahkan membuat frustrasi? Seiring bertambahnya usia, tubuh dan pikiran pria mengalami perubahan yang halus namun signifikan. Apa yang efektif di usia 30 atau 40 tahun, mungkin tidak lagi efektif di usia 60 atau 70. Namun, sangat sedikit yang membicarakan kebiasaan intim yang kita kembangkan di masa dewasa, terutama yang berkaitan dengan masturbasi. Ini adalah topik yang masih memalukan bagi banyak orang, meskipun sebenarnya merupakan bagian alami dan intim dari pengalaman manusia. Faktanya, masturbasi di usia lanjut bukan hanya hal yang umum, tetapi juga bisa menjadi kunci untuk menjaga kesehatan fisik, kejernihan pikiran, stabilitas emosional, dan kepercayaan diri dalam kehidupan seksual. Tentu saja jika dilakukan dengan kesadaran. Masalahnya adalah banyak pria lanjut usia yang tanpa sadar tetap mempertahankan kebiasaan lama dan kepercayaan yang salah dalam hal yang sangat pribadi ini. 7 kesalahan diam-diam ini, menurut dokter dan pakar kesehatan pria, bisa saja mengurangi kenikmatanmu, menurunkan sensitivitasmu, dan bahkan menyebabkan masalah fungsi seksual dalam jangka panjang. Mari kita bahas bersama dan yang terpenting, membantumu terhubung kembali dengan dimensi intim ini dengan kesadaran, penghargaan terhadap diri sendiri, dan energi yang diperbarui. Sebelum kita mulai, jika kamu belum berlangganan, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tips-tips kesehatan yang saya siapkan khusus untukmu. Jika kamu menyukai video ini, tulis angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, tulis angka 0, agar saya tahu bagaimana saya bisa memberikan konten yang lebih baik. Kesalahan 1, mempercayai mitos tentang menahan sperma. Banyak pria lanjut usia tertipu oleh anggapan keliru bahwa menahan ejakulasi akan memberi mereka lebih banyak vitalitas, fokus mental yang lebih baik, atau meningkatkan kadar testosteron. Keyakinan ini berasal dari pandangan lama dan informasi pseudosains yang banyak beredar di internet. Meskipun ada beberapa bukti bahwa periode abstinensi singkat bisa memengaruhi hormon untuk sementara, kenyataannya jauh lebih kompleks dan manusiawi. Tubuh dirancang untuk melepaskan secara alami. Menahan fungsi ini terlalu lama dapat menyebabkan rasa tidak nyaman, kemacetan di area panggul, perubahan suasana hati, dan bahkan meningkatkan risiko masalah prostat. Bagi pria di atas usia 60 tahun, konsekuensi ini bukan hanya mengganggu, tapi juga bisa berdampak pada kesejahteraan secara keseluruhan. Para ahli menekankan bahwa ejakulasi yang teratur dan sehat itu bermanfaat, membantu menyeimbangkan hormon, mendukung kesehatan prostat, mengurangi stres,
bahkan meningkatkan kualitas tidur. Menahannya dalam jangka panjang demi memperoleh kekuatan khusus justru bisa menimbulkan efek sebaliknya, frustrasi, suasana hati buruk, dan kehilangan koneksi dengan kebutuhan tubuh sendiri. Masturbasi bukan tentang menunjukkan kendali, melainkan tentang menyelaraskan diri dengan ritme alami tubuhmu, mendengarkan sinyal-sinyalnya, dan mencapai keseimbangan yang sehat. Jangan anggap itu sebagai kebiasaan sepele, tetapi sebagai bagian dari perawatan diri, seperti melakukan peregangan atau latihan pernapasan. Jika dilakukan dengan kesadaran, hal ini bisa menstabilkanmu, memberi semangat baru, dan memperkuat koneksi batinmu. Namun jika kamu masih berpikir bahwa mengendalikan adalah tanda kekuatan, mungkin sudah saatnya bertanya, kebiasaan usang apa lagi yang diam-diam bisa mengganggu kenikmatan dan performaku? Kesalahan berikutnya bisa mengejutkanmu, karena banyak pria yang melakukannya tanpa sadar. Kesalahan 2, selalu menggunakan pegangan dan teknik yang sama. Rutinitas bisa memberi rasa aman, terutama dalam kebiasaan pribadi yang sudah lama terbentuk. Namun, dalam hal masturbasi, selalu menggunakan jenis genggaman, tekanan, dan gerakan yang sama bisa berdampak negatif tanpa disadari. Banyak pria yang setia pada apa yang familiar, tanpa menyadari bahwa pola yang diulang-ulang bisa menurunkan sensitivitas dan bahkan memengaruhi kemampuan menikmati keintiman dengan pasangan. Tubuh akan terbiasa. Jika selalu menerima rangsangan yang sama, ia hanya akan merespons pola itu saja. Seiring waktu, ini bisa membuat kenikmatan, orgasme, atau rangsangan mental jadi lebih sulit dicapai. Kamu mungkin merasa kecewa, tidak terhubung, atau bahkan meragukan kejantananmu, padahal yang dibutuhkan tubuhmu hanyalah sedikit variasi untuk kembali aktif. Solusinya lebih sederhana dari yang kamu kira. Gunakan tangan yang berbeda, ubah intensitasnya, variasikan ritmenya, coba gerakan yang berbeda, atau gunakan alat bantu yang aman dan sesuai. Ini bukan soal meninggalkan yang lama, tetapi memperkaya pengalamanmu. Sebelum lanjut, ingat untuk memberi like jika kamu menyukai video ini, dan subscribe ke channel untuk terus mendapat tips terbaik tentang menarik kelimpahan dan kesejahteraan dalam hidupmu. Mari kita lanjutkan. Tujuannya adalah menjaga sistem sarafmu tetap aktif dan pikiranmu hadir sepenuhnya di saat ini. Sama seperti otot berkembang dengan variasi, kemampuan respons seksual juga diperkuat oleh stimulasi yang beragam. Dengan memperkenalkan latihan-latihan baru, kamu memperluas pengalaman kenikmatanmu. Menjelajahi sensasi baru bukan semata mencari yang berbeda, tetapi menjaga hubungan sadar dengan perubahan tubuhmu, dan memberi ruang untuk bertumbuh bersamanya. Kamu berhak atas kenikmatan yang berkembang bersamamu, bukan kenikmatan yang memudar seiring waktu. Namun, ada kesalahan lain yang jauh lebih umum daripada yang disadari kebanyakan pria, dan mungkin menjelaskan mengapa begitu banyak pengalaman menjadi cepat dan kurang memuaskan. Mungkin saja kamu bahkan tidak menyadari bahwa kamu melakukannya. Mari kita bicarakan. Kesalahan nomor 3, terburu-buru selama pengalaman. Saat masih muda, banyak pria yang terbiasa masturbasi dengan cepat, entah karena terburu-buru, ingin menjaga privasi, atau karena sudah menjadi kebiasaan. Namun, seiring berjalannya waktu, kebiasaan tergesa-gesa ini bisa berubah menjadi pola perilaku yang sangat melekat. Dan disitulah masalah mulai muncul. Keterburu-buruan membuat pengalaman menjadi otomatis, jauh dari kenikmatan yang sesungguhnya. Itu menjadi lebih seperti cara untuk meredakan ketegangan daripada momen kenikmatan sejati. Bagi pria berusia di atas 60 tahun, cara tergesa-gesa dalam menjalani seksualitas dapat menjauhkan mereka dari sensasi yang lebih intens dan memuaskan, sensasi yang sebenarnya masih bisa mereka rasakan sepenuhnya. Ketika kamu bertindak dengan tergesa-gesa, tubuhmu kehilangan kesempatan untuk membangun gairah secara bertahap. Pikiranmu tidak hadir sepenuhnya. Sebaliknya, hanya fokus pada mencapai akhir, tanpa memperhatikan prosesnya. Lama-kelamaan, hal ini dapat mengurangi kepekaanmu, memunculkan rasa kosong atau apatis setelah semuanya selesai. Sesuatu yang dulunya menjadi sarana koneksi bisa mulai terasa tidak berarti. Memperlambat ritme, sebaliknya, bisa mengubah segalanya. Itu memberi tubuhmu kesempatan untuk aktif secara tenang, membuka jalan bagi sistem saraf untuk terlibat sepenuhnya, dan membantu pikiranmu terhubung kembali dengan setiap sensasi. Pernapasan yang sadar,
Sentuhan yang disengaja, dan irama yang lebih tenang bisa mengubah momen biasa menjadi pengalaman yang mendalam dan memperkaya. Kenikmatan tidak hanya terbatas pada saat klimaks. Ini tentang kehadiran, ritme, dan keinginan untuk mengeksplorasi. Ketika kamu mulai menghargai momen ini sebagai sesuatu yang penting, alih-alih sebagai kebiasaan, kamu mulai merasakan vitalitas, kepenuhan, dan koneksi yang lebih besar dengan dirimu sendiri. Ini bukan tentang memperpanjang waktu tanpa alasan, tetapi tentang menemukan kembali sesuatu yang mungkin telah lama kamu abaikan. Namun, memperlambat saja tidak cukup untuk benar-benar membebaskan potensimu jika kamu hanya fokus pada satu area tubuhmu. Kesalahan berikutnya mungkin mengejutkanmu. Ini adalah aspek yang seringkali diabaikan oleh sebagian besar pria. Kesalahan nomor 4, mengabaikan bagian tubuh lainnya. Seiring waktu, banyak pria yang belajar untuk hanya fokus pada alat kelamin mereka saat melakukan eksplorasi diri, seolah-olah itu satu-satunya titik kenikmatan. Padahal, seluruh tubuhmu dipenuhi dengan ujung saraf dan area sensitif yang, jika ditemukan, dapat memperkaya pengalamanmu dan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan hanya fokus pada satu area tertentu, kamu melewatkan seluruh spektrum sensasi fisik dan emosional yang masih bisa diberikan tubuhmu, bahkan setelah usia 60 tahun. Area seperti bagian dalam paha, dada, perut bagian bawah, leher, dan terutama perineum, dapat meningkatkan gairah dan memperkuat koneksi emosional. Area ini tidak hanya memicu respons fisik yang intens, tetapi juga membantumu untuk lebih terhubung dengan dirimu sendiri, lebih hadir dalam momen, dan mengalami pengalaman dengan kesadaran emosional yang lebih dalam. Sentuhan lembut, pijatan, variasi suhu, semua itu bukanlah hal yang remeh, melainkan akses menuju kenikmatan yang lebih mendalam. Mengintegrasikan seluruh tubuhmu membebaskanmu dari kebiasaan berulang dan membuka jalan menuju pengalaman yang lebih utuh dan memperkaya. Ini bukan tentang menjadi eksentrik atau mencoba hal-hal aneh, melainkan tentang mengenali kekayaan tubuhmu dan memberi dirimu izin untuk mengeksplorasi sepenuhnya. Kamu bukan bagian yang terpisah. Kamu adalah jaringan sensasi, emosi, dan persepsi. Dengan mengaktifkan keseluruhan itu, kenikmatan akan meningkat secara alami. Namun, bahkan saat menjelajahi area tubuh lain, cara kamu melakukannya juga sangat memengaruhi hasilnya. Ada kesalahan umum yang secara diam-diam mengurangi sensasi dan kenyamanan pada banyak pria. Ini adalah detail yang sangat sederhana sehingga sering diabaikan begitu saja. Kesalahan nomor 5, menghindari penggunaan pelumas. Seiring bertambahnya usia, perubahan alami tubuh seperti penurunan hidrasi kulit dan sensitivitas bisa membuat sentuhan terasa berbeda. Namun, banyak pria yang tetap melakukan masturbasi tanpa menggunakan pelumas, baik karena kebiasaan atau karena merasa tidak perlu. Padahal, tidak menggunakan pelumas bisa sangat memengaruhi kenyamanan dan kenikmatan. Ini dapat menyebabkan gesekan, iritasi, bahkan luka kecil pada kulit, yang pada akhirnya justru mengurangi kepekaan seiring waktu. Menggunakan pelumas yang baik dapat benar-benar mengubah pengalaman, mempermudah gerakan yang lebih lembut dan halus, mengurangi ketidaknyamanan, serta memberikan sensasi yang lebih mirip dengan sentuhan intim bersama pasangan. Pelumas juga dapat mengaktifkan kembali ujung saraf yang sebelumnya terasa mati dan memperpanjang baik intensitas maupun durasi kenikmatan. Selain itu, bagi pria yang memiliki keterbatasan gerak tangan atau kekakuan sendi, pelumas dapat mengurangi upaya yang dibutuhkan, menjadikan seluruh proses lebih mudah dan menyenangkan. Tidak ada alasan untuk merasa malu menggunakan alat bantu yang mendukung perubahan tubuhmu. Sama seperti kita menggunakan kacamata untuk memperbaiki penglihatan atau sepatu nyaman agar bisa berjalan dengan mudah, pelumas hanyalah alat perawatan diri lainnya. Ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kecerdasan. Menggunakannya bisa membantumu merasa lebih selaras dengan dirimu sendiri, lebih hidup, dan memiliki kontrol yang lebih baik atas kesehatan seksualmu. Namun, meskipun memiliki alat yang tepat, banyak pria masih terhambat oleh sesuatu yang lebih kuat dari keterbatasan fisik. Hal ini bukan berasal dari tubuh, melainkan dari pikiran. Dan jika tidak dihadapi, hal ini bisa diam-diam melemahkan bahkan upaya yang paling tulus untuk meraih kenikmatan. Apa itu? Kamu akan segera mengetahuinya. Kesalahan nomor 6, merasa malu atau bersalah atas tindakan tersebut. Bagi banyak pria di atas usia 60 tahun,
Keyakinan mereka tentang masturbasi terbentuk sejak lama, biasanya dalam konteks di mana seks adalah topik yang tabu dan eksplorasi diri dianggap memalukan atau harus disembunyikan. Bahkan hingga sekarang, bertahun-tahun kemudian, pesan-pesan internal itu masih bisa memengaruhi cara berpikir mereka. Walaupun secara rasional mereka memahami bahwa masturbasi adalah hal yang alami dan sehat, mereka masih bisa merasakan rasa bersalah setelah melakukannya atau terdorong untuk melakukannya secara sembunyi-sembunyi dan cepat-cepat. Beban emosional ini bisa memengaruhi bukan hanya bagaimana kamu menjalani pengalaman itu, tapi juga hubunganmu secara keseluruhan dengan tubuh dan seksualitasmu. Padahal, tidak ada yang memalukan dalam meluangkan waktu untuk dirimu sendiri. Bahkan, ketika dilakukan dengan penuh perhatian dan tujuan, masturbasi bisa menjadi alat yang efektif untuk keseimbangan emosional, pengurangan stres, bahkan bentuk koneksi spiritual. Ini adalah tindakan penghargaan terhadap diri sendiri, bukan sekadar pemuasan. Penelitian menunjukkan bahwa praktik kenikmatan diri secara rutin pada orang lanjut usia berkaitan dengan kualitas tidur yang lebih baik. Peningkatan suasana hati, penurunan tingkat kecemasan, dan peningkatan rasa percaya diri. Namun, manfaat-manfaat ini tidak bisa dinikmati sepenuhnya jika rasa bersalah mengganggu pengalaman itu. Mengatasi rasa malu dimulai dengan mempertanyakan asal-usul keyakinan lama tersebut. Benarkah keyakinan itu milikmu, atau hanya warisan dari orang lain? Ketika kamu mulai melihat masturbasi bukan sebagai kebiasaan yang harus disembunyikan, tetapi sebagai praktik normal dan bermanfaat bagi kesejahteraanmu, segalanya akan berubah. Kamu berhak merasakan ketenangan, kepercayaan diri, dan kepuasan saat menyadari bahwa kamu sedang merawat dirimu dengan cara yang berarti. Namun, kemandirian emosional hanyalah satu bagian dari formula. Masih ada satu kesalahan terakhir yang sering luput dari perhatian, namun bisa sangat mengurangi kenikmatanmu seiring bertambahnya usia. Saat tubuh menua, sebagian besar pria bahkan tidak menyadari bahwa alternatif ini tersedia hingga mereka mencobanya. Dan ketika itu terjadi, segalanya berubah. Kesalahan nomor 7, mengabaikan alat dan inovasi yang dirancang untuk pria berusia di atas 60 tahun. Seiring bertambahnya usia, banyak pria merasakan perubahan dalam kepekaan, kemampuan tangan, dan tingkat daya tahan. Namun, meskipun perubahan ini alami, mereka cenderung mempertahankan rutinitas kenikmatan pribadi yang sama selama bertahun-tahun, tanpa menyadari bahwa kini tersedia berbagai pilihan yang dirancang khusus untuk mempermudah dan memperkaya pengalaman tersebut. Baik karena rasa gengsi, ketidaknyamanan, atau sekadar kurang informasi, mengabaikan alternatif-alternatif ini bisa berarti melewatkan kesempatan untuk menikmati kenyamanan yang lebih besar, gerakan yang lebih lancar, bahkan sensasi yang lebih intens. Saat ini, tersedia berbagai perangkat modern yang dirancang khusus untuk pria lansia, selongsong silikon lembut yang meniru sensasi alami saat disentuh, desain ergonomis yang mendukung sendi yang kaku, serta pijatan lembut yang membangkitkan area yang mungkin belum pernah kamu jelajahi sebelumnya. Artikel-artikel ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan kontak langsung atau kejantananmu. Tujuannya adalah untuk membantumu memperdalam hubungan dengan tubuhmu dan beradaptasi secara cerdas terhadap perubahan yang datang seiring bertambahnya usia. Sama seperti kamu menggunakan kacamata untuk membaca lebih jelas atau memilih sepatu berkualitas untuk melindungi persendianmu, menggunakan alat yang dirancang dengan baik untuk kesenangan pribadi hanyalah keputusan cerdas untuk merawat dirimu sendiri. Kenyataannya adalah bahwa seksualitas tidak memudar seiring waktu. Ia hanya berkembang. Menggunakan alat yang sesuai dengan tahap hidup yang sedang kamu jalani membuka pintu untuk menikmati kenikmatan secara lebih utuh, tanpa kerumitan, dan disesuaikan dengan kebutuhanmu saat ini. Bahkan kamu mungkin akan terkejut menemukan sensasi-sensasi baru yang membangkitkan kembali rasa ingin tahu dan energi yang kamu kira telah lama hilang. Namun, alat dan metode hanyalah sebagian dari perjalanan ini. Yang benar-benar membuat perbedaan adalah sikap yang kamu bawa dalam pengalaman ini. Dan ketika semua kepingan mulai menyatu, sesuatu yang luar biasa benar-benar bisa terjadi. Menutup lingkaran, pola pikir baru dan pendekatan menyeluruh terhadap kenikmatan pribadi. Transformasi paling berarti yang bisa kamu lakukan di tahap kehidupan ini tidak hanya fisik, tetapi juga mental. Memasuki usia 60-an ke atas, mengubah cara pandang terhadap kenikmatan pribadi bisa membawamu ke hubungan yang lebih kaya dan memuaskan dengan tubuhmu sendiri. Bukan lagi soal rutinitas, misteri, atau pencapaian performa.
Ini tentang menghargai dirimu, mengeksplorasi dengan rasa ingin tahu, dan memberi penghormatan kepada siapa dirimu saat ini, bukan siapa kamu dulu. Dengan meninggalkan kepercayaan lama, ketidaknyamanan, dan metode yang tidak lagi efektif, kamu membuka diri pada pengalaman yang bisa memperkaya, menyembuhkan, bahkan mengubah hidup. Dengan pendekatan yang beragam, meluangkan waktu untuk menghargai setiap momen, mengeksplorasi setiap sudut tubuh, dan menggunakan alat yang sesuai dengan kebutuhanmu saat ini, kamu mulai menemukan dimensi kenikmatan yang jauh lebih dalam dan bermakna. Ini bukan hanya tentang pelepasan sesaat. Ini tentang membangun hubungan. Dan ketika perubahan fisik berpadu dengan transformasi emosional, mengakui kenikmatan pribadi sebagai bentuk perawatan diri, bukan berlebihan, kamu membebaskan bagian dari dirimu yang mungkin telah lama tertidur. Kamu menemukan kembali rasa percaya diri, energi yang segar, dan koneksi yang mendalam dengan kesejahteraan inti milikmu sendiri. Ini bukan hanya tentang seksualitas. Ini adalah perawatan diri, keseimbangan mental, dan hubungan yang bertahan lama dengan dirimu sendiri. Mengadopsi pandangan yang holistik berarti memahami bahwa kebutuhanmu pantas mendapat perhatian, bahwa keinginanmu adalah hal yang wajar, dan bahwa waktu yang kamu habiskan untuk dirimu sendiri bisa sama pentingnya dengan aspek lain dari kesehatan menyeluruhmu. Kamu tidak pernah terlalu tua untuk terus berkembang, menjelajahi hal-hal baru, atau menemukan kegembiraan. Bahkan, bisa jadi kamu sedang memulai babak paling sadar dan penuh makna dalam hidupmu. Dan semuanya dimulai dengan bagaimana kamu merawat dirimu ketika tak seorang pun melihat. Kesimpulan, menemukan kembali kenikmatan, kepercayaan diri, dan rasa hormat pada diri sendiri. Mencapai usia 60 dan seterusnya tidak berarti meninggalkan keintiman, tetapi menjalaninya dengan lebih pengertian dan tujuan. Sepanjang perjalanan ini, kita telah membahas 7 kesalahan umum yang sering dilakukan pria yang lebih tua dalam masturbasi, berpegang pada keyakinan lama seperti menahan ejakulasi, selalu menggunakan cara dan genggaman yang sama, terburu-buru dalam proses, mengabaikan bagian tubuh lain, tidak menggunakan pelumas, menyimpan rasa bersalah atau malu, dan mengabaikan alat bantu yang bisa sesuai dengan kebutuhan saat ini. Namun, yang paling penting bukanlah daftar kesalahan tersebut, melainkan bagaimana kamu memilih menggunakan pembelajaran itu. Saat ini, kamu memiliki kesempatan untuk mengubah aspek paling intim dari hidupmu menjadi sesuatu yang membawa lebih banyak makna dan menghormati siapa dirimu sekarang. Ini bukan soal mencoba mengembalikan masa lalu, tetapi membangun hubungan baru yang benar-benar selaras dengan dirimu saat ini, tanpa kritik atau penyesalan. Sebagai seseorang yang telah menjalani hidup dengan belajar, berkembang, dan beradaptasi, penting untuk kamu ketahui bahwa kesejahteraan seksualmu masih sepenuhnya mungkin. Kamu tidak sendiri, dan kamu sama sekali belum melewati masa terbaikmu. Faktanya, banyak pria menemukan bahwa, dengan beberapa perubahan dalam cara berpikir dan pendekatan, mereka tidak hanya menemukan kembali kenikmatan dan kepercayaan diri, tetapi justru mengalami pertumbuhan yang lebih besar. Ini bukan hanya tentang melepaskan ketegangan fisik. Ini adalah cara untuk menghormati tubuhmu, menghargai semua yang telah kamu lalui, dan mengizinkan diri menikmati hidup sepenuhnya, tanpa rasa bersalah atau pembenaran. Sekarang setelah kamu meluangkan waktu untuk memperoleh pemahaman ini, langkah berikutnya sangat sederhana. Mulailah. Kamu pantas mendapatkannya. Dan apa yang bisa kamu temukan di sisi lain mungkin akan melampaui semua harapanmu. Ajaran-ajaran ini dirancang untuk memotivasimu agar hidup sepenuhnya dan dengan keaslian. Aku ingin tahu sedikit tentang dirimu. Luangkan waktu sejenak, renungkan, dan bagikan satu pelajaran hidup yang kamu ingin terapkan dalam keseharianmu. Mari kita saling menemani dalam perjalanan menuju penerimaan dan kenikmatan hidup. Terima kasih telah membaca, dan hiduplah dengan caramu sendiri. Bisakah kamu bayangkan? Ada kebiasaan sederhana dan menyenangkan yang tidak memerlukan pengeluaran uang atau keluar rumah, yang dapat membantu kamu merasa berenergi setelah usia 60 tahun, serta mengurangi risiko penyakit tertentu. Terlalu bagus untuk menjadi kenyataan? Jangan khawatir, ini bukan iklan yang menipu, tetapi fakta menarik yang secara perlahan ditemukan oleh ilmu pengetahuan. Kebiasaan apa yang kita bicarakan? Saya akan memberi petunjuk. Di masa mudamu, mungkin orang tuamu menegurmu karena hal ini dan bahkan membuatmu merasa tidak nyaman atau malu. Namun,
Ketika mencapai usia lanjut, perilaku ini telah memperoleh makna baru, menjadi semacam sumber alami untuk kesejahteraan. Tepatnya, hari ini kita akan membicarakan masturbasi. Tunggu sebentar, jangan terburu-buru merasa tidak nyaman atau menutup video ini. Mungkin kamu sudah mendengar berbagai cerita mengerikan tentang masturbasi, bahwa itu memengaruhi ginjal, melemahkan tubuh, atau mempercepat penuaan. Bahkan ada pepatah lama, seujung sperma sama dengan 10 tetes darah, seolah setiap ejakulasi mengurangi harapan hidupmu. Tapi, seberapa benarkah ini? Ilmu pengetahuan saat ini memberi penjelasan yang sangat berbeda. Hari ini kita akan membantah mitos-mitos ini dan menemukan hubungan mengejutkan antara masturbasi dan penuaan. Apa yang terjadi di tubuh saat masturbasi? Untuk memahami fenomena ini, mari kita jelajahi efek fisiologis yang dihasilkan oleh masturbasi. Saat dilakukan, tubuh memulai serangkaian proses menarik. Frekuensi detak jantung meningkat dan sirkulasi darah membaik, terutama di daerah genital. Neurotransmitter yang terkait dengan kenikmatan dilepaskan, dopamin membangkitkan antisipasi dan kenikmatan, sementara endorfin membantu mengurangi rasa sakit dan stres. Pengaruh hormon seksual, seperti testosteron, yang meningkatkan gairah dan kenikmatan. Pelepasan oksitosin dan prolaktin setelah klimaks, yang menghasilkan perasaan relaksasi dan kesejahteraan. Pengurangan kortisol, hormon yang terkait dengan stres, yang mendukung keadaan ketenangan dan kantuk. Pada dasarnya, dalam beberapa menit, tubuh mengalami sesi latihan kardiovaskular singkat, aktivasi sistem saraf, dan akhirnya perasaan kepuasan dan ketenangan. Mengapa hal ini relevan setelah usia 60 tahun? Seiring bertambahnya usia, tubuh pria mengalami perubahan yang tak terhindarkan, termasuk penurunan fungsi seksual. Aktivitas yang sebelumnya mudah dilakukan kini mungkin memerlukan lebih banyak waktu dan rangsangan. Beberapa pria bahkan mengalami masalah seperti disfungsi ereksi atau ereksi yang kurang keras, yang sering terkait dengan penurunan kadar testosteron. Hormon ini berperan penting tidak hanya dalam gairah seksual, tetapi juga dalam pemeliharaan massa otot, kepadatan tulang, dan keseimbangan emosional. Gangguan yang sering terjadi adalah hiperplasia prostat jinak, HPB, pembesaran prostat yang dapat mengganggu pengeluaran urin dan mengganggu tidur malam. Selain itu, risiko mengembangkan kanker prostat meningkat seiring usia, menjadi salah satu kondisi yang paling umum di kalangan pria lanjut usia. Dalam hal kesehatan kardiovaskular, pembuluh darah kehilangan elastisitas seiring waktu, yang meningkatkan kemungkinan hipertensi dan penyakit jantung. Menariknya, fungsi ereksi sangat terkait dengan kesehatan sistem kardiovaskular, sehingga kesulitan ereksi bisa menjadi tanda awal masalah sirkulasi. Dari sudut pandang psikologis, banyak pria lanjut usia yang mengalami perubahan dalam gaya hidup mereka, seperti pensiun dan kemandirian anak-anak, yang dapat menyebabkan perasaan kosong atau episode depresi. Selain itu, seiring waktu, memori dan kecepatan berpikir dapat terpengaruh, yang menimbulkan kekhawatiran tentang proses penuaan dan kemungkinan penurunan kemampuan kognitif. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberi suka jika kamu menikmati video ini, dan berlangganan saluran untuk menerima tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran ke dalam hidupmu. Mari kita lanjutkan. Bagaimana masturbasi bisa membantu? Ada konsep yang dikenal sebagai gunakan atau hilang, dan tubuh manusia beroperasi dengan premis ini. Jika seseorang berhenti beraktivitas seksual dalam waktu lama, tubuhnya bisa mulai kehilangan kemampuan untuk merespons rangsangan, mirip dengan mesin yang rusak karena kurang penggunaan. Namun, masturbasi yang sering dapat membantu menjaga fungsi seksual dengan meningkatkan sirkulasi darah di jaringan ereksi, yang mencegah keausan dan mempertahankan fleksibilitas penis. Membantu menjaga kadar testosteron tetap seimbang, mencegah penurunan yang cepat seiring bertambahnya usia. Meningkatkan kesehatan prostat, karena ejakulasi yang teratur memfasilitasi pelepasan cairan prostat yang terakumulasi, mengurangi peradangan, dan mungkin mengurangi risiko mengembangkan kanker prostat. Mengurangi stres dan mendukung istirahat yang lebih baik, berkat pelepasan hormon seperti oksitosin dan prolaktin. Menjaga kesehatan kardiovaskular dengan bertindak sebagai bentuk latihan ringan bagi sistem peredaran darah. Melindungi kesejahteraan mental dengan memberikan sumber kesenangan dan relaksasi, yang berkontribusi dalam mengurangi tingkat kecemasan dan depresi.
Singkatnya, masturbasi adalah praktik alami yang memberikan berbagai manfaat kesehatan, terutama di usia lanjut. Alih-alih dianggap sebagai topik yang tabu, masturbasi seharusnya dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup, memperpanjang usia, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Cairan dan zat sisa yang dapat menumpuk di dalam tubuh tetap berada dalam sistem, dan prostat, yang berfungsi sebagai reservoir kecil, dapat menjadi lebih rentan terhadap kondisi tertentu. Melalui ejakulasi, baik melalui hubungan seksual maupun masturbasi, tubuh dapat melakukan pembersihan prostat, membantu mengeluarkan cairan prostat yang tertahan. Menariknya, beberapa penelitian telah menemukan hubungan antara frekuensi ejakulasi dan kemungkinan berkembangnya kanker prostat di masa depan. Studi yang dilakukan pada puluhan ribu pria menunjukkan bahwa mereka yang lebih sering ejakulasi selama usia paruh baya memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit ini. Dengan kata lain, prostat yang secara teratur dibersihkan tampaknya memiliki risiko lebih kecil mengalami komplikasi serius dibandingkan dengan prostat yang menyimpan sekresi dalam jangka waktu lama. Lebih menarik lagi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa efek ini bervariasi tergantung pada usia. Pada pria berusia 20 hingga 30 tahun, masturbasi yang terlalu sering dapat membebani prostat dan meningkatkan risiko komplikasi jangka panjang. Namun, setelah usia 50 atau 60 tahun, menjaga kebiasaan ini secara teratur justru menjadi faktor pelindung bagi prostat. Seakan-akan tubuh kita sedang mempermainkan kita. Di masa muda, seolah-olah tidak ada batasan, tetapi seiring bertambahnya usia, keseimbangan menjadi lebih penting. Meskipun sepenuhnya menghindari ejakulasi di usia lanjut juga tidak bermanfaat bagi prostat. Dari perspektif ilmiah, seiring bertambahnya usia, prostat cenderung menumpuk zat tertentu yang dapat berbahaya jika tidak dikeluarkan. Ejakulasi adalah mekanisme alami untuk menghilangkannya. Oleh karena itu, setelah usia 60 tahun, daripada menganggap prostat sebagai organ yang rapuh dan tidak boleh distimulasi, lebih baik memberinya pelepasan sesekali melalui masturbasi. Hal ini bisa lebih bermanfaat daripada membiarkan zat-zat tersebut menumpuk tanpa dikeluarkan. Seorang pria berusia 60 tahun mungkin tidak berlari setiap hari, tetapi tentu saja ia masih bisa menjaga aktivitas fisik secara teratur secara pribadi, bukan? Faktanya, penelitian telah menunjukkan adanya hubungan positif antara kehidupan seksual yang aktif, termasuk masturbasi, dan kesehatan kardiovaskular yang lebih baik. Lansia yang menjaga kehidupan seksual aktif cenderung memiliki tekanan darah yang lebih stabil dan suasana hati yang lebih tenang, yang pada gilirannya bermanfaat bagi kesehatan jantung. Berbagai studi juga menunjukkan bahwa di antara pasien yang pernah mengalami serangan jantung, mereka yang mempertahankan aktivitas seksual mingguan, termasuk masturbasi, memiliki kesehatan kardiovaskular yang lebih baik dan risiko kambuh yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang hampir tidak memiliki kehidupan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas seksual dapat memberikan efek positif dalam pemulihan kesehatan jantung. Terkait dengan kekhawatiran bahwa kehidupan seksual yang aktif dapat menjadi risiko bagi jantung di usia lanjut, kenyataannya adalah, selama seseorang mampu menaiki tangga atau berjalan tanpa kesulitan, stimulasi diri merupakan usaha dengan intensitas ringan hingga sedang. Jika seseorang benar-benar memiliki masalah jantung yang serius, dokter mereka pasti sudah menyarankan untuk menghindari aktivitas fisik yang berat atau bahkan mempertimbangkan pemasangan alat pacu jantung. Oleh karena itu, bagi kebanyakan orang lanjut usia yang sehat, masturbasi tidak hanya tidak berbahaya, tetapi dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan fungsi jantung. Namun, tetap dengan keseimbangan. Jika setelah sesi yang intens Anda merasa sangat lelah, seolah-olah Anda baru saja menyelesaikan maraton, itu adalah tanda jelas bahwa tubuh Anda membutuhkan istirahat. Mendengarkan sinyal yang diberikan tubuh sangat penting. Omong-omong, tahukah Anda bahwa beberapa studi jangka panjang menunjukkan bahwa pria yang sering mengalami orgasme cenderung memiliki hidup yang lebih panjang? Sebuah studi terkemuka menunjukkan bahwa pria yang lebih sering mencapai klimaks memiliki tingkat kematian hampir 50% lebih rendah dibandingkan mereka yang melakukannya sesekali. Ini mungkin karena kehidupan seksual yang aktif sering dikaitkan dengan kondisi kesehatan yang lebih baik secara umum atau mungkin karena orgasme memberikan manfaat menyeluruh bagi tubuh, mendukung keseimbangan hormon, kesehatan prostat, dan fungsi sistem kardiovaskular yang baik. Kesimpulannya, jika mencapai klimaks bisa menjadi praktik yang bermanfaat dan menyenangkan, mengapa tidak memasukkannya ke dalam rutinitas?
Bagi banyak orang lanjut usia yang menderita insomnia, stimulasi diri sebelum tidur bisa menjadi metode yang jauh lebih efektif daripada menghitung domba. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, orgasme melepaskan oksitosin, hormon yang mempromosikan rasa ketenangan, bersama dengan endorfin, yang berkontribusi pada kesejahteraan dan relaksasi. Komponen-komponen ini bekerja bersama untuk menciptakan perasaan kesejahteraan dan ketenangan, yang mendukung tidur. Banyak orang telah memperhatikan bahwa, setelah mencapai klimaks, tubuh mereka merasa rileks, mata terasa lebih berat, dan tidur datang secara alami. Efek ini jauh lebih efektif daripada berbaring di tempat tidur berputar-putar mencoba tidur. Dari perspektif emosional, masturbasi bisa dianggap sebagai dosis kebahagiaan tanpa konsekuensi negatif. Ketika seseorang melalui masa stres, kecemasan, atau kesedihan, meluangkan waktu untuk kenikmatan pribadi bisa menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi ketegangan. Pelepasan dopamin selama orgasme berfungsi sebagai penghargaan alami, menciptakan perasaan kesejahteraan dan kepuasan. Manfaat ini lebih dari sekadar kenikmatan sesaat. Bagi orang yang berusia di atas 60 tahun, memiliki cara untuk mengelola emosi mereka dapat membantu mengurangi rasa kesepian dan mengurangi kemungkinan terkena depresi. Ini sangat relevan bagi mereka yang hidup sendiri atau telah kehilangan pasangan, karena eksplorasi diri memberikan cara untuk terhubung secara intim yang memungkinkan mereka terus menikmati tubuh mereka dengan aman dan tanpa kekhawatiran. Selain itu, tidak ada risiko penularan penyakit atau terlibat dalam konflik emosional. Ini adalah cara untuk menikmati dengan ketenangan mutlak tanpa kekhawatiran. Efek positif lainnya, meskipun kurang dikenal, adalah pengurangan rasa sakit. Telah terbukti bahwa mencapai orgasme dapat mengurangi sementara ketidaknyamanan seperti nyeri sendi atau migrain, karena pelepasan endorfin, yang bertindak sebagai penghilang rasa sakit alami. Oleh karena itu, bagi beberapa orang lanjut usia, ini bisa menjadi alternatif yang menyenangkan dan tanpa biaya dalam rutinitas kesejahteraan mereka. Tentu saja, ini bukan untuk mengatakan bahwa masturbasi adalah solusi untuk penyakit, tetapi bisa berguna untuk meredakan ketidaknyamanan fisik dan emosional sementara, memberikan momen ketenangan dan kesejahteraan. Selain manfaat untuk tubuh, otak juga bisa mendapatkan manfaat. Penelitian yang dilakukan dengan orang lanjut usia menunjukkan bahwa mereka yang menjaga kehidupan seksual aktif, termasuk masturbasi, cenderung memperoleh hasil yang lebih baik dalam penilaian memori dan fungsi kognitif dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki aktivitas seksual. Ini bisa dijelaskan oleh stimulasi neurotransmitter seperti dopamin atau peningkatan aliran darah ke otak. Meskipun masih diperlukan penelitian lebih lanjut dalam bidang ini, jelas bahwa menikmati kehidupan seksual yang memuaskan menguntungkan kesehatan mental di usia lanjut dan bahkan dapat membantu memperlambat penurunan kognitif. Terakhir, penting untuk diingat bahwa keinginan akan kedekatan dan kenikmatan tidak memudar seiring bertambahnya usia. Meskipun prasangka sosial membuat banyak orang tidak mengakuinya, kenyataannya lebih dari 60% pria dan hampir setengah wanita di atas 50 tahun telah melakukan stimulasi diri dalam setahun terakhir. Menerima dan menikmati tahap hidup ini tidak hanya mendukung kesejahteraan, tetapi juga merupakan bentuk penegasan diri. Ketika orang lanjut usia memberi diri mereka hak untuk merasakan kenikmatan melalui eksplorasi diri, mereka memperkuat pesan positif kepada diri mereka sendiri. Saya masih berhak menikmati dan merasa nyaman dengan tubuh saya. Oleh karena itu, jauh dari menjadi masalah yang terlarang, masturbasi di usia tua bisa menjadi sumber daya yang berharga untuk menjaga kesehatan fisik dan emosional. Menghadapi perubahan yang datang dengan penuaan dengan lebih tenang. Kita telah membahas manfaat masturbasi beberapa kali, jadi mungkin Anda bertanya-tanya, jika memiliki begitu banyak keuntungan, mengapa sepanjang sejarah masturbasi sering dipandang negatif? Jawabannya terletak pada proses panjang perubahan cara berpikir manusia, yang sekaligus membingungkan dan mendidik. Jika kita melihat ke masa lalu beberapa abad yang lalu, baik dalam budaya timur maupun barat, masturbasi sangat dikutuk. Di Tiongkok kuno, dalam pandangan mereka tentang kesehatan, diyakini bahwa kekuatan hidup pria terdapat dalam air mani. Aktivitas seksual yang berlebihan dianggap melemahkan energi ginjal dan mengurangi umur panjang. Oleh karena itu, masturbasi dipandang sebagai pemborosan yang tidak perlu karena tidak memberikan manfaat yang nyata. Ada ungkapan yang sering dikatakan, setetes air mani setara dengan 10 tetes darah,
sebuah pernyataan yang mencerminkan ketakutan bahwa setiap ejakulasi akan mengurangi energi vital secara signifikan. Oleh sebab itu, berbagai teks pengobatan tradisional memperingatkan kaum muda tentang bahaya masturbasi, menyebutkan bahwa itu bisa menyebabkan kelemahan ginjal, nyeri pinggang, atau penuaan dini. Di Barat, situasinya serupa. Pada abad ke-18, seorang dokter asal Swiss menerbitkan sebuah artikel terkenal yang menghubungkan masturbasi dengan konsekuensi mengerikan, seperti kehilangan penglihatan, demensia, dan kerusakan organ tubuh. Dengan kata lain, ia menggambarkannya sebagai ancaman yang bahkan lebih buruk daripada wabah penyakit. Pada abad ke-19, moral ketat era Victoria mendorong gagasan ini ke tingkat ekstrim, dengan menciptakan berbagai alat aneh untuk mencegah kaum muda dari masturbasi. Misalnya, lonceng dipasang di tempat tidur yang akan berbunyi ketika seorang anak mengalami ereksi malam hari. Ada juga cincin dengan ujung tajam yang menyebabkan rasa sakit saat ereksi terjadi, bertujuan untuk menghalangi perilaku tersebut. Meskipun saat ini hal ini terdengar aneh, pada masa itu, ini adalah kenyataan. Bahkan, seorang tokoh terkenal terlibat dalam sejarah ini, Dr. John Harvey Kellogg, pencipta sereal cornflakes. Ya, orang yang menciptakan sereal yang banyak dinikmati saat sarapan. Kellogg menganjurkan pola makan sederhana dan tanpa rasa kuat, percaya bahwa diet yang monoton akan mengurangi dorongan seksual dan, akibatnya, mengurangi masturbasi. Benar, sesuatu yang kita anggap sebagai sarapan biasa sebenarnya berasal dari upaya untuk menekan masturbasi. Dari sudut pandang kita saat ini, ide-ide ini mungkin tampak tidak masuk akal, tetapi harus diingat bahwa pada masa ketika pengetahuan ilmiah dan pendidikan seksual masih terbatas, adalah hal biasa bagi orang untuk salah memahami fungsi tubuh mereka dan menciptakan mitos serta ketakutan yang tidak berdasar. Untungnya, kemajuan sains telah membantah banyak keyakinan keliru ini. Berbagai penelitian telah mengkonfirmasi bahwa masturbasi dalam batas wajar tidak menyebabkan kebutaan atau mengurangi energi vital. Sebaliknya, ia memberikan manfaat nyata, seperti yang disebutkan sebelumnya. Saat ini, persepsi sosial tentang masturbasi terus berkembang. Bahkan, mungkin Anda tidak mengetahuinya, tetapi beberapa organisasi kesehatan telah menetapkan bulan Mei sebagai Bulan Masturbasi Sedunia. Inisiatif ini bertujuan untuk mempromosikan pendekatan berbasis sains dan menghilangkan rasa bersalah yang tidak perlu. Apa yang dahulu dianggap sebagai hal tabu dan tidak pantas, kini dipahami sebagai bagian alami dan bermanfaat dari kehidupan. Tentu saja, kita berbicara tentang praktik yang dilakukan secara moderat. Ini bukan soal menciptakan ketergantungan atau menghabiskan seluruh waktu untuk itu hingga mengabaikan aktivitas lainnya. Seperti halnya segala sesuatu, penyalahgunaan bisa menimbulkan masalah. Di mana batasannya? Itu bervariasi untuk setiap individu, tetapi secara umum, selama tidak mengganggu aktivitas sehari-hari atau menyebabkan ketidaknyamanan fisik atau kelelahan ekstrim, itu dianggap wajar. Bagi beberapa orang yang lebih tua, melakukannya sekali seminggu mungkin cukup, sementara yang lain lebih suka melakukannya beberapa kali dalam sebulan. Yang penting bukanlah jumlahnya, tetapi bagaimana hal itu memengaruhi kesejahteraan Anda. Jika membuat Anda merasa baik, maka itu berada dalam batas yang sehat. Pada titik ini, mungkin Anda telah mengembangkan perspektif baru tentang masturbasi dan penuaan. Dari pengaruhnya terhadap regulasi hormon dan kesehatan prostat hingga efeknya pada sirkulasi darah, kualitas tidur, dan kesejahteraan emosional, praktik yang dulu dianggap tabu ini tampaknya sangat berkaitan dengan kesehatan pada tahap lanjut kehidupan. Tentu saja, ini bukanlah formula ajaib untuk keabadian, dan tidak akan menghentikan waktu, tetapi bisa menjadi salah satu cara kecil untuk menjaga kesejahteraan fisik dan emosional. Jika seseorang bercanda bahwa masturbasi akan membuat Anda kehilangan rambut, Anda bisa tersenyum dan berpikir, sebenarnya, ini adalah bagian dari perawatan diri saya. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa ini bukan sesuatu yang berbahaya, melainkan proses alami tubuh. Bagi pria yang lebih tua, masturbasi juga bisa menjadi bentuk kesenangan dan kesejahteraan yang sepenuhnya berada dalam kendali mereka sendiri. Pada akhirnya, mengenali kebutuhan tubuh dan menerima perubahan yang datang dengan penuaan dengan pola pikir positif adalah cara untuk menghormati kehidupan dan merawat diri sendiri. Jika penuaan adalah sebuah perjalanan, maka masturbasi ibarat seteguk minuman di sepanjang jalan,
Tidak akan mengembalikan usia Anda, tetapi bisa membuat perjalanan terasa lebih menyenangkan. Berikut ini kita akhiri percakapan hari ini. Saya yakin informasi ini akan membantu Anda mendekati topik ini dengan perspektif yang lebih terinformasi dan bebas dari prasangka. Berlalunya waktu bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Selama kita terbuka untuk belajar dan mengeksplorasi cara hidup yang baru, setiap fase kehidupan bisa menjadi istimewa dan memperkaya. Siapa tahu, mungkin rahasia sejati untuk hidup lebih lama ada di tangan kita sendiri. Wajah dengan sebelah mata mengedip. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa begitu banyak orang tua terbangun pada pukul 3 pagi dan merasa sulit untuk tidur kembali? Mungkin Anda sedang berbaring di keheningan malam, menatap langit-langit, dan bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan tubuh atau pikiran Anda. Kenyataannya, ini terjadi lebih sering daripada yang Anda kira dan bukan hanya kebiasaan acak atau efek penuaan yang sederhana. Dalam video ini, kita akan menganalisis 5 alasan signifikan mengapa orang sering terbangun sekitar pukul 3 pagi seiring bertambahnya usia, dan apa yang mungkin coba disampaikan oleh bangun pagi ini. Setiap alasan menawarkan wawasan lebih dalam tentang tubuh Anda, kesejahteraan Anda, dan pengalaman hidup Anda. Setelah menonton video ini, Anda mungkin mulai melihat tidur Anda dengan cara yang sama sekali berbeda. Ini bukan penjelasan dangkal, melainkan konsep yang didukung oleh fisiologi, psikologi, dan siklus alami penuaan yang kebanyakan orang tidak ketahui. Kita akan membahas perubahan hormon, kebiasaan tidur, tantangan kesehatan, dan bahkan pengaruh emosional serta sosial yang mungkin secara diam-diam bekerja di latar belakang. Kami akan melakukannya dengan cara yang tulus, yang memberdayakan Anda dan menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap hidup yang telah Anda alami hingga saat ini. Jika Anda pernah terbangun pada pukul 3 pagi dan bertanya-tanya mengapa, Anda berada di tempat yang tepat. Tetaplah sampai akhir, karena apa yang akan Anda temukan di sini tidak hanya berpotensi meningkatkan istirahat Anda, tetapi juga membantu Anda memahami dan menghargai lebih banyak apa yang sedang dialami tubuh Anda. Nomor 1, penurunan produksi melatonin. Salah satu penyebab utama mengapa orang dewasa yang lebih tua terbangun di tengah malam, biasanya sekitar pukul 3 pagi, adalah penurunan alami produksi melatonin seiring bertambahnya usia. Melatonin adalah hormon yang bertanggung jawab untuk mengatur siklus tidur dan bangun kita, yang dikenal sebagai jam biologis tubuh dan memainkan peran penting dalam membantu Anda tidur dan mempertahankan tidur sepanjang malam. Saat Anda lebih muda, kemungkinan tubuh Anda memproduksi melatonin dalam jumlah yang konstan dan banyak setiap malam, yang memungkinkan Anda mengalami periode tidur dalam yang panjang tanpa gangguan. Namun, seiring berjalannya waktu, tubuh Anda mulai memproduksi lebih sedikit melatonin, dan perubahan ini dapat berdampak besar pada kualitas tidur Anda. Meskipun Anda mungkin masih bisa tidur dengan mudah pada malam hari, terutama jika Anda telah menjalani hari yang sangat melelahkan atau malam yang tenang. Namun pada jam-jam awal pagi, baik itu pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, atau bahkan pukul 4 pagi, tingkat melatonin dalam tubuh Anda bisa turun cukup rendah untuk membuat tidur Anda terganggu. Anda mungkin terbangun bukan karena suara keras atau mimpi buruk, tetapi karena otak Anda mulai terbangun secara bertahap, tanpa cukup melatonin untuk menjaga Anda tetap tidur. Ini tidak berarti Anda melakukan kesalahan atau tubuh Anda gagal. Itu hanya menunjukkan bahwa perubahan kimia dalam tubuh Anda adalah bagian dari penuaan. Selain itu, kondisi di kamar Anda bisa memperburuk fenomena ini. Bahkan tingkat cahaya minimal, seperti cahaya lampu jalanan, cahaya dari jam digital di meja samping tempat tidur, atau cahaya yang merembes melalui bawah pintu, dapat mengurangi produksi melatonin lebih lanjut. Seiring waktu, tubuh Anda menjadi lebih peka terhadap faktor lingkungan, yang dapat membuat bangun pada pukul 3 pagi menjadi lebih mengganggu. Contoh yang baik adalah Max, seorang pria berusia 72 tahun yang selalu mengira dirinya adalah seorang pemalas yang hebat. Namun, belakangan ini dia terbangun sepenuhnya sekitar pukul 3.15 pagi hampir setiap malam.
Dia tidak merasa cemas atau tidak nyaman. Dia hanya terjaga, seolah-olah sudah waktunya untuk memulai hari. Ketika dia menyadari bahwa ini bukan karena masalah pribadi, melainkan perubahan alami dalam penuaan yang terkait dengan melatonin, dia berhenti merasa bersalah dan mulai mengubah rutinitasnya. Saat ini, dia membuat kamarnya lebih redup, menghindari penggunaan layar 1 jam sebelum tidur, dan berjalan kaki sebentar di malam hari untuk memperkuat ritme sirkadian alaminya. Penyesuaian sederhana ini membantu mengirimkan sinyal ke tubuhnya yang memberitahu bahwa masih malam. Meskipun dia masih kadang-kadang terbangun lebih awal, dia telah belajar beradaptasi dengan tubuhnya daripada melawannya. Pemahaman seperti ini bisa memberikan dampak besar. Menyadari bahwa bangun pagi bukanlah sesuatu yang terjadi karena kesalahan Anda, melainkan akibat perubahan kimiawi alami, memungkinkan Anda untuk bertindak untuk meningkatkan istirahat Anda, bukannya marah pada tubuh Anda. Ini adalah kekuatan informasi, mengubah frustrasi menjadi empati dan membimbing Anda untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang perawatan malam Anda. Sebelum melanjutkan, ingat untuk menyukai video jika Anda menikmatinya, dan berlangganan saluran untuk menerima tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Nomor 2. Perubahan dalam siklus tidur dan fase tidur yang lebih awal. Salah satu alasan mengapa lansia sering terbangun sekitar pukul 3 pagi adalah adanya penyesuaian alami pada jam biologis tubuh yang dikenal sebagai fase tidur yang lebih awal. Seiring bertambahnya usia, ritme sirkadian kita cenderung maju, yang berarti kita mulai merasa mengantuk lebih awal di malam hari dan bangun lebih awal di pagi hari. Mungkin Anda pernah mengalami tertidur saat menonton film malam atau terbangun secara alami saat fajar, bahkan pada hari-hari ketika Anda ingin tidur lebih lama. Perubahan ini bukan sekadar kebiasaan, tetapi memiliki dasar biologis, dan seiring waktu akan semakin terasa. Ketika masih muda, jam biologis Anda cenderung menyesuaikan diri untuk tidur lebih larut dan bangun saat fajar. Namun, seiring bertambahnya usia, siklus ini bergerak maju, sehingga waktu tidur Anda menjadi lebih awal. Anda mungkin tertidur pukul 9 malam, atau bahkan lebih awal tanpa disengaja, yang berarti tubuh Anda sudah menyelesaikan istirahatnya saat pukul 3 pagi tiba. Mungkin Anda terbangun di tengah malam dengan perasaan sudah cukup tidur, meskipun di luar masih gelap. Ini tidak berarti ada masalah dengan Anda. Hanya saja tubuh Anda sekarang mengikuti ritme yang berbeda. Bayangkan seperti sebuah jam yang seiring waktu terus bergerak maju. Meskipun penyesuaian ini tidak berbahaya, hal ini bisa terasa mengganggu jika gaya hidup, kebiasaan keluarga, atau preferensi pribadi Anda tidak selaras dengan ritme baru ini. Ada juga aspek psikologis yang halus dalam perubahan ini. Banyak lansia hidup di lingkungan yang lebih tenang atau menghabiskan lebih banyak waktu sendirian, yang dapat memperkuat sinyal tubuh untuk beristirahat lebih awal. Dengan berkurangnya aktivitas dan kebisingan seperti sebelumnya, yang biasanya menunda waktu tidur, tubuh mulai proses relaksasi malam lebih cepat. Selain itu, jika Anda tidak lagi bekerja penuh waktu atau memiliki rutinitas yang ketat, kurangnya sinyal eksternal seperti rapat, perjalanan, atau aktivitas sosial dapat semakin memperkuat perubahan internal ini. Ambil contoh Charles, yang berusia 68 tahun dan sudah pensiun. Biasanya, dia makan malam sekitar pukul 5.30 sore dan menonton televisi selama 1 jam sebelum tidur. Pada pukul 9 malam, dia sudah tertidur, dan pukul 3 pagi tubuhnya bangun secara alami. Dia tidak mengalami kecemasan atau stres, hanya merasa segar. Awalnya, dia mengira mengalami insomnia, tetapi setelah mempelajari tentang fase tidur yang lebih awal, dia menyadari bahwa tidurnya tidak terganggu, hanya disesuaikan ke jadwal yang berbeda. Charles mulai mengubah rutinitas sebelum tidur agar tetap terjaga sedikit lebih lama, membaca buku dengan pencahayaan lembut, berjalan santai setelah makan malam, dan sesekali menelepon putrinya untuk berbincang sebelum tidur. Stimulus sosial dan sensori kecil ini membantunya memperpanjang waktu tidurnya,
sehingga bisa bangun lebih siang. Hasilnya, lebih sedikit gangguan di malam hari, seperti terbangun pukul 3 pagi, dan perasaan lebih selaras dengan kehidupan sehari-hari. Penyesuaian alami dalam pola tidur ini adalah sesuatu yang dialami banyak lansia, meskipun jarang dibicarakan. Memahami proses ini dapat mengurangi rasa bersalah atau kebingungan secara signifikan, memberikan cara yang lebih bijaksana untuk beradaptasi dengan tubuh daripada melawannya. Jadi, jika Anda terbangun sekitar pukul 3 pagi dan merasa sudah cukup tidur sepanjang malam, mungkin tubuh Anda mengikuti ritme yang lebih awal. Dengan memahami ini, Anda dapat mulai menyesuaikan rutinitas agar lebih selaras dengan kesejahteraan Anda. Terbangun pukul 3 pagi karena ketidaknyamanan fisik dan masalah kesehatan. Salah satu penyebab umum mengapa lansia terbangun pukul 3 pagi adalah respons tubuh terhadap ketidaknyamanan fisik atau masalah kesehatan yang mendasarinya, yang sering muncul di saat malam yang tenang. Seiring bertambahnya usia, kemungkinan menghadapi kondisi kronis atau masalah kesehatan yang tidak terlalu terlihat meningkat, yang dapat mengganggu tidur tanpa tanda-tanda yang jelas. Gangguan ini datang secara diam-diam, seperti sendi yang kaku, kandung kemih yang penuh, atau nyeri punggung tiba-tiba, dan seringkali cukup untuk membangunkan Anda dari tidur nyenyak di tengah malam. Artritis, misalnya, dapat menyebabkan ketidaknyamanan saat tubuh berada dalam posisi yang sama untuk waktu yang lama. Awalnya, Anda mungkin tidak merasakan apa-apa, tetapi setelah beberapa jam tanpa bergerak, rasa sakit mulai menumpuk dan membangunkan Anda. Bagi sebagian orang, refluks asam di malam hari dapat mengganggu tidur, terutama jika mereka makan terlalu larut atau berbaring segera setelah makan malam. Bahkan hal-hal kecil seperti mulut kering, kram otot, atau sedikit perubahan suhu ruangan dapat menyebabkan bangun lebih awal dan ringan, terutama di jam-jam awal pagi ketika tubuh lebih rentan dan kurang toleran dibandingkan waktu lainnya. Salah satu alasan fisik yang paling umum mengapa pria lanjut usia terbangun pada pukul 3 pagi adalah kebutuhan untuk ke kamar mandi. Seiring bertambahnya usia, kandung kemih kehilangan elastisitasnya, yang menyebabkan dorongan untuk mengosongkannya muncul lebih cepat dan lebih sering. Pada siang hari, Anda mungkin tidak menyadarinya karena berbagai gangguan menjaga perhatian Anda tetap sibuk, tetapi pada pukul 3 pagi, di tempat yang gelap dan sunyi, sensasinya terasa sangat jelas. Begitu Anda bangun dan bergerak, bahkan hanya untuk pergi ke kamar mandi, tubuh Anda mungkin telah beralih dari tidur nyenyak ke keadaan lebih waspada, yang membuat sulit untuk kembali tidur. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah obat-obatan. Banyak orang lanjut usia secara rutin mengonsumsi obat untuk mengontrol tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, atau mengatasi rasa sakit. Obat-obatan ini dapat memiliki efek samping seperti sering buang air kecil, perubahan suhu tubuh, atau meningkatnya sensitivitas terhadap cahaya dan suara yang dapat mengganggu tidur tanpa disadari. Mari kita lihat Eleanor, seorang wanita berusia 76 tahun yang selalu memiliki tidur ringan. Dalam 1 tahun terakhir, dia mulai sering terbangun sekitar pukul 3.30 pagi. Awalnya, dia mengira itu adalah perubahan normal akibat penuaan, tetapi setelah berkonsultasi dengan dokternya, dia mengetahui bahwa salah satu obat yang dikonsumsinya mempengaruhi hidrasi tubuhnya dan menyebabkan dia harus lebih sering ke kamar mandi di malam hari. Dengan bantuan dokternya, Eleanor mengatur ulang jadwal minum obatnya, menerapkan beberapa perubahan dalam rutinitas hariannya, dan kini ia lebih jarang terbangun serta lebih mudah kembali tidur. Hal terpenting dalam kasus ini adalah menyadari bahwa terbangun karena alasan fisik bukanlah tanda bahwa tubuh mengalami kegagalan. Sebaliknya, ini adalah tanda bahwa tubuh masih berfungsi, bereaksi, memberikan peringatan, dan beradaptasi. Pesan-pesan ini dapat membantu Anda merawat tubuh dengan lebih baik, membuat keputusan yang lebih sadar, dan meningkatkan pemahaman terhadap kondisi fisik Anda. Bangun pada pukul 3 pagi mungkin terasa mengganggu, tetapi ini juga bisa menjadi tanda halus bahwa saatnya memperhatikan kebutuhan tubuh, melakukan penyesuaian, dan menerapkan perubahan kecil yang mendukung tidur yang lebih nyenyak
dan kesehatan yang lebih baik. Kebiasaan sehari-hari yang mempengaruhi pola tidur. Salah satu faktor penting, tetapi sering diabaikan, yang menyebabkan orang lanjut usia terbangun pada pukul 3 pagi adalah kebiasaan hidup yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Kebiasaan kecil dan keputusan sehari-hari yang, seiring waktu, secara diam-diam mengubah jam biologis tubuh. Banyak orang lanjut usia mulai makan malam lebih awal, bersantai lebih cepat di malam hari, dan berolahraga lebih sedikit di siang hari. Perubahan ini, meskipun tampak kecil, mengirim sinyal ke tubuh bahwa malam tiba lebih awal, yang pada akhirnya dapat membuat waktu bangun juga menjadi lebih awal. Saat hari-hari menjadi lebih tenang, terutama setelah pensiun, tubuh berhenti menerima rangsangan eksternal yang sebelumnya biasa diterima, seperti perjalanan ke tempat kerja, urusan harian, atau aktivitas yang menjaga pikiran dan tubuh tetap aktif. Ketika rangsangan ini berkurang, siklus tidur dan bangun dapat mulai bergeser lebih awal. Lingkungan yang tenang dan dengan pencahayaan redup di malam hari dapat membuat otak melepaskan melatonin lebih awal dari biasanya, yang menyebabkan seseorang tidur lebih awal tanpa menyadari bahwa belum pukul 9 malam. Tidur lebih awal berarti tubuh menyelesaikan siklus istirahatnya lebih cepat, sehingga menyebabkan terbangun di waktu subuh, biasanya sekitar pukul 3 pagi. Ada hubungan halus antara waktu makan dan kualitas tidur. Meskipun makan malam lebih awal seringkali bermanfaat bagi kesehatan, dalam beberapa kasus, hal ini dapat menyebabkan penurunan kadar gula darah di malam hari, yang mungkin mempengaruhi tidur, meskipun tanpa rasa lapar yang jelas. Demikian pula, konsumsi kafein, bahkan di sore hari, dapat bertahan lebih lama dalam tubuh seiring melambatnya metabolisme akibat penuaan, sehingga menyebabkan tidur menjadi lebih ringan dan meningkatkan kemungkinan terbangun karena gangguan kecil. Ruben, seorang pria berusia 74 tahun yang baru saja pensiun, mengalami perubahan ini secara bertahap. Rutinitas hariannya menjadi lebih fleksibel dan malamnya lebih tenang. Ia mulai makan malam pukul 5 sore, tertidur di kursi saat menonton berita malam, dan sebagian besar waktu pergi tidur sebelum pukul 9 malam. Tanpa disadari, jadwal tidurnya bergeser beberapa jam lebih awal. Tidak lama kemudian, ia mulai terbangun sekitar pukul 3 pagi, terkejut karena sudah benar-benar terjaga jauh sebelum burung mulai berkicau. Setelah mengevaluasi rutinitasnya, Ruben mulai menerapkan perubahan secara bertahap. Ia menambahkan jalan kaki singkat di sore hari, memilih membaca dengan pencahayaan lebih terang di malam hari, dan menghindari tidur setelah makan malam. Penyesuaian ini membantu menunda sedikit waktu istirahatnya secara alami, memungkinkan tubuhnya menyesuaikan ritme bangunnya ke waktu yang lebih sesuai. Yang mengejutkan adalah betapa mudahnya mengabaikan pengaruh rutinitas. Tubuh kita mencari keteraturan, struktur harian yang berfungsi sebagai petunjuk bagi pikiran, memberitahu kapan waktunya beristirahat dan kapan saatnya waspada. Ketika sinyal-sinyal ini menghilang atau berubah, jam biologis bisa menjadi bingung, yang menyebabkan tidur lebih sering terganggu dan lebih awal. Namun, dengan mengenali pola-pola ini dan melakukan perubahan yang disengaja, tubuh dapat secara perlahan diarahkan menuju siklus tidur yang lebih dalam dan lebih stabil. 5. Kegelisahan emosional dan psikologis. Terkadang, terbangun pada pukul 3 pagi lebih berkaitan dengan pikiran daripada tubuh. Seiring bertambahnya usia, emosi yang dulu tersembunyi di balik kesibukan kehidupan sehari-hari mulai muncul ke permukaan dalam ketenangan malam. Pada jam-jam awal itu, ketika semuanya sunyi dan gangguan minimal, kekhawatiran yang tak terungkap, penyesalan, atau keinginan yang belum terselesaikan mulai muncul. Mungkin kamu terbangun bukan karena suara atau ketidaknyamanan, tetapi karena pikiranmu sedang mengulang kembali kenangan, pemikiran yang belum terselesaikan, atau kekhawatiran halus yang bahkan tidak kamu sadari sebelumnya. Kegelisahan ini berbeda dari kecemasan akut yang mungkin dialami saat masih muda, lebih lembut, lebih introspektif. Itu terasa seperti bisikan di latar belakang, perasaan bahwa ada sesuatu yang belum terselesaikan, meskipun kamu tidak dapat mengidentifikasinya dengan jelas.
Ketika pikiran tidak sibuk dengan tugas-tugas, ia sering melihat ke masa lalu, kenangan tentang hubungan sebelumnya, pilihan yang telah dibuat, kehilangan yang dialami, atau hal-hal yang belum pernah diungkapkan. Dan karena tubuh tidak lagi disibukkan dengan banyaknya kesibukan, ruang tercipta bagi pikiran untuk semakin dalam memikirkan hal-hal tersebut. Dampak kesepian dalam proses ini juga perlu diperhatikan. Seiring waktu berlalu, banyak orang dewasa yang lebih tua melihat lingkaran sosial mereka semakin mengecil. Anak-anak menjadi mandiri, teman-teman tenggelam dalam kesibukan mereka sendiri, dan kebiasaan sehari-hari berubah. Meskipun siang hari penuh dengan cahaya dan aktivitas, datangnya malah membawa kesunyian yang semakin memperjelas perasaan kosong secara emosional. Kesepian ini tidak selalu terasa luar biasa. Terkadang, hanya kerinduan akan kebersamaan, melankolia halus karena ingin berbicara dengan seseorang ketika rumah sudah sunyi. Mari kita bayangkan Dolores, seorang wanita berusia 80 tahun yang telah menjadi janda. Di siang hari, dia mengurus tamannya, berbicara melalui telepon dengan cucu-cucunya, dan bersantai dengan menonton acara televisi favoritnya. Namun, sekitar pukul 3 pagi, seringkali dia terbangun dengan kenangan tentang almarhum suaminya atau kekhawatiran yang selama siang hari tersimpan dalam dirinya. Awalnya, dia mengira masalahnya adalah gangguan tidur, tetapi seiring waktu, dia menyadari bahwa kebiasaannya bangun lebih awal bukan karena kurang tidur, melainkan karena kebutuhan mendalam dalam dirinya yang meminta untuk diperhatikan. Untuk merawat dirinya sendiri, Dolores mulai menyimpan buku harian kecil di dekat tempat tidurnya. Ketika terbangun, dia menulis apapun yang muncul di pikirannya, tanpa tekanan, hanya pemikiran yang tulus. Selain itu, dia menambahkan kebiasaan menenangkan di malam hari, seperti mendengarkan musik lembut atau menulis surat pendek kepada seorang teman. Praktik sederhana ini memberikan saluran bagi perasaannya, membantunya kembali tidur dengan lebih tenang. Pada akhirnya, hati manusia tidak mengikuti jadwal yang ketat. Ia membawa ke permukaan apa yang perlu diingat, mengajukan pertanyaan yang perlu dijawab, dan terkadang semua ini terjadi pada pukul 3 pagi ketika dunia benar-benar sunyi. Namun, ini bukan kelemahan, melainkan tanda kedalaman. Jika saat terbangun kamu merasa sedang merenung, mungkin itu karena kamu memiliki kebijaksanaan yang siap untuk ditemukan. Kamu telah mengalami kebahagiaan dan kesedihan, dan pengalaman-pengalaman itu bukan hanya membentuk kenanganmu tetapi juga konsep dirimu sendiri. Alih-alih melihat momen-momen terbangun ini sebagai sesuatu yang harus diperbaiki, cobalah menghadapinya dengan rasa ingin tahu dan kelembutan. Apa yang sedang dikomunikasikan oleh pikiranmu? Apa yang perlu diungkapkan? Bagian mana dari dirimu yang membutuhkan sedikit pemahaman? Bahkan ketika semuanya tampak gelap, terkadang istirahat yang paling berharga tidak dicapai dengan menghindari momen-momen ini, tetapi dengan mengenalinya. Dan dengan melakukan itu, bukan hanya tidur malam yang dapat ditingkatkan, tetapi juga pemahaman diri dalam tahap kehidupan ini. Renungan akhir, sebelum menyelesaikan, luangkan beberapa saat dalam keheningan untuk merenungkan apa yang baru saja kamu baca. Apa yang paling memengaruhimu? Apakah perubahan pada jam biologismu, perubahan kecil dalam rutinitas sehari-hari, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam, ritme emosional yang hanya terasa ketika segalanya menjadi tenang? Setiap penyebab ini memberikan perspektif yang berbeda untuk memahami mengapa Anda terbangun di tengah malam, dan tidak ada yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah atau rusak dalam diri Anda. Sebaliknya, hal ini menunjukkan betapa tubuh dan pikiran Anda terus bekerja, bereaksi, dan menyesuaikan diri dengan fase kehidupan ini. Ada kekuatan yang tenang dalam belajar menafsirkan apa yang dikomunikasikan tubuh Anda, terutama di saat-saat hening sebelum fajar. Alih-alih menganggap terbangun pukul 3 sebagai sesuatu yang mengganggu, Anda bisa mulai melihatnya sebagai pesan, tanda-tanda halus yang mengundang Anda untuk lebih memperhatikan kebutuhan, kebiasaan, dan perasaan Anda. Anda tidak mengalami ini sendirian, dan Anda bukan satu-satunya yang mencari jawaban.
Namun, dengan memperoleh pengetahuan, Anda mendapatkan kekuatan, dan dengan kekuatan itu datang kebebasan untuk melakukan penyesuaian kecil yang dapat mengubah kualitas tidur Anda, memberikan kenyamanan lebih, dan membantu Anda terhubung dengan ritme tubuh Anda sendiri. Jika salah satu dari alasan ini terasa relevan bagi Anda hari ini, ingatlah bahwa Anda tidak hanya bertambah tua, tetapi juga mengalami perubahan. Dan dalam perubahan itu, ada peluang untuk beristirahat dengan lebih sadar, merawat diri dengan lebih lembut, dan menghadapi setiap hari baru dengan lebih tenang dan penuh pemahaman. Terima kasih telah bersama kami hari ini. Kami ingin mengetahui pendapat Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu kami apa yang telah Anda pelajari serta bagaimana Anda berencana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari Anda. Kami sangat menghargai opini Anda, jadi jangan ragu untuk membagikannya. Membaca komentar Anda memberi kami motivasi dan inspirasi. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten berharga untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Terima kasih telah menonton, dan kami berharap dapat bertemu Anda di video berikutnya. Tahukah kamu bahwa memperbaiki sirkulasi darah di kaki adalah salah satu perhatian utama bagi jutaan orang yang setiap hari menderita nyeri di kaki, lutut, dan kaki hanya karena berjalan? Seringkali, kita mengabaikan pentingnya aliran darah dalam tubuh kita. Sirkulasi darah sangat penting untuk menjaga kesehatan kita, dan gangguan pada aliran ini bisa memicu berbagai masalah, seperti varises, arteriosklerosis, kesulitan penyembuhan, atau bahkan mati rasa. Jika kamu merasa mengalami gejala-gejala ini dan khawatir, bagaimana jika saya memberitahu kamu bahwa ada solusi? Mengonsumsi vitamin dan mengadopsi kebiasaan sehat. Hari ini saya ingin berbagi denganmu 4 vitamin yang disarankan untuk meningkatkan sirkulasi. Dan di akhir, saya akan membahas yang paling penting, yang akan mengubah sirkulasi kamu dan mengembalikan kebebasan bergerak yang kamu inginkan. Dan yang terbaik adalah kamu bisa menemukannya dalam banyak makanan umum yang mudah didapat. Kaki dan kaki sangat rentan terhadap sirkulasi yang buruk, karena mereka jauh dari jantung dan bergantung pada sistem vaskular untuk menerima aliran darah yang teroksigenasi secara terus-menerus. Sirkulasi yang buruk dapat mempengaruhi kaki dan kaki kamu jauh sebelum gejala yang jelas muncul, seperti kelelahan ekstrim, nyeri di ekstremitas, atau rasa sakit tajam yang mengganggu. Ini bisa menjadi bagian dari proses penuaan alami atau akibat kondisi arteri, seperti arteriosklerosis, di mana arteri menyempit dan mengeras karena penumpukan plak. Masalah vena juga bisa menyebabkan hal ini, ketika vena kesulitan mengembalikan darah ke jantung. Selain itu, diabetes dan kadar gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah seiring waktu, mengurangi efektivitasnya dalam mengangkut darah dan dengan demikian berkontribusi pada sirkulasi yang buruk. Bagaimana cara mengetahui apakah kamu memiliki sirkulasi yang buruk? Berikut adalah 6 tanda peringatan untuk diperhatikan. Salah satu tanda pertama sirkulasi yang buruk adalah mati rasa dan kesemutan di kaki dan kaki, terutama ketika kamu duduk atau berdiri terlalu lama, yang bisa terasa tidak nyaman dan bahkan menyakitkan. Kaki dingin, bahkan di cuaca hangat. Karena darah bertanggung jawab untuk mengatur suhu tubuh, sirkulasi yang buruk dapat membuat kamu merasakan sensasi dingin yang konstan. Kram adalah gejala umum lainnya, terutama setelah berjalan atau beraktivitas fisik. Nyeri ini, yang dikenal sebagai claudicatio intermittent, terjadi karena otot tidak menerima cukup oksigen selama latihan. Sirkulasi yang buruk dapat menyebabkan perubahan pada warna kulit. Kaki dan kaki bisa menjadi lebih pucat, kebiruan, atau kemerahan akibat kekurangan oksigen. Perubahan warna ini biasanya lebih terlihat di cuaca dingin atau setelah periode tidak aktif yang lama. Varises, yang juga dikenal sebagai vena varicose atau spider veins, adalah tanda jelas dari sirkulasi yang buruk. Mereka ditandai dengan warna merah dan bentuk menyerupai laba-laba, muncul tepat di bawah kulit. Mereka adalah hasil dari sirkulasi darah yang buruk. Meskipun lebih sering terjadi pada orang tua dan wanita, mereka juga dapat mempengaruhi pria. Mereka muncul akibat kelemahan atau kerusakan pada dinding vena dan katup,
yang menyebabkan darah mengumpul atau mengalir ke arah yang salah dari jantung, yang menyebabkan varises muncul, membesar, dan meradang. Sindrom kaki gelisah. Mereka yang menderita sirkulasi yang buruk dapat mengalami sindrom ini, kondisi yang menyebabkan kebutuhan yang tak terkendali untuk menggerakkan kaki, terutama saat beristirahat. Ini adalah gangguan neurologis yang menyebabkan kebutuhan mendesak untuk menggerakkan kaki. Seringkali disertai dengan sensasi tidak nyaman seperti kesemutan, ketegangan, atau rasa terbakar di kaki. Bagaimana menurutmu tanda-tanda ini? Jika kamu sering mengalami salah satunya, ceritakan di kolom komentar. Sekarang setelah kamu mengetahui lebih banyak tentang gejala sirkulasi yang buruk, mengapa tidak kita jelajahi bersama 4 vitamin yang dapat membantumu mengatasi masalah umum ini? Dan ingat, vitamin keempat adalah yang paling disarankan, yang paling kuat, dan yang paling penting. Mari kita mulai dengan vitamin B3 atau niacin, yang juga dikenal sebagai pahlawan diam. Nutrisi penting ini membantu memperkuat pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah. Sebagai vitamin yang larut dalam air, ia sangat penting untuk fungsi tubuh yang optimal. Seperti vitamin B kompleks lainnya, vitamin B3 memainkan peran penting dalam sistem saraf, menjaga kesehatan saraf, selain juga merawat sirkulasi darah. Ini juga membantu membuat kulitmu terlihat bercahaya dan muda. Luar biasa, bukan? Tapi itu belum semua. Niacin juga berkontribusi untuk menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik, yang mendukung aliran darah yang lebih efisien. Ini bermanfaat bagi otak dan bisa berperan sebagai pelindung terhadap penurunan kognitif terkait usia. Karena semua fungsi yang dijalankannya, vitamin B3 dianggap sebagai pahlawan diam yang membantu tubuh tetap sehat. Satu fakta yang relevan adalah bahwa, menurut beberapa penelitian, vitamin B3 bisa memberikan efek positif pada penderita diabetes tipe 2 dengan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Menarik, bukan? Kamu bisa menemukan vitamin ini dalam makanan seperti ayam, ikan, tuna, telur, beet, lentil, kacang, biji-bijian, legum, serta sereal dan produk roti yang diperkaya dengan vitamin. Meskipun manfaatnya cukup mengesankan, seperti halnya dengan semua vitamin, penting untuk tidak berlebihan. Jika kamu mengonsumsi terlalu banyak niacin, kamu mungkin mengalami kemerahan pada kulit dan rasa panas sementara. Kecuali kamu ingin terlihat seperti tomat, sebaiknya jangan berlebihan mengonsumsi niacin atau vitamin B3. Sekarang mari kita lanjutkan ke vitamin kedua, vitamin J. Selain memperkuat sistem kekebalan tubuh, asam askorbat atau vitamin J membantu mencegah pembekuan darah dengan mempromosikan fungsi yang baik dari sel-sel yang melapisi pembuluh darah. Vitamin C penting untuk produksi kolagen, protein struktural yang penting untuk menjaga integritas pembuluh darah. Kolagen memperkuat dinding arteri dan vena, yang dapat membantu mencegah masalah seperti varises dan gangguan terkait sirkulasi lainnya dengan memperkuat pembuluh darah dan mengurangi peradangan. Vitamin C dapat mendukung aliran darah di ekstremitas bawah, yang sangat berguna bagi mereka yang menderita masalah sirkulasi seperti kaki lelah atau sindrom kaki gelisah. Nutrisi berharga yang memainkan banyak peran dalam tubuh ini dapat ditemukan dalam makanan kaya vitamin C seperti jeruk, mandalika, lemon, kiwi, stroberi, dan pepaya. Selain itu, ada juga makanan lain yang mengandung vitamin C meskipun dalam jumlah lebih sedikit, seperti selada, artichoke, nanas, pisang, bayam, alpukat, apel, wortel, plum, labu, dan beet. Penting untuk diingat bahwa untuk menjaga kadar vitamin C pada makanan, disarankan untuk mengonsumsi buah-buahan, sayuran, dan jus segar. Jangan biarkan buah seperti stroberi, pepaya, kiwi, atau jeruk tanpa kulit terpapar udara dan cahaya dalam waktu lama, karena faktor-faktor ini dapat mengurangi jumlah vitamin C yang ada. Tahukah kamu ini? Menurut ahli kesehatan, pria sebaiknya mengonsumsi sekitar 90 mg vitamin C per hari,
sementara wanita membutuhkan sekitar 75 mg per hari, yang setara dengan 1 jeruk ukuran sedang. Jumlah vitamin C dapat bervariasi tergantung pada gaya hidup, usia, dan jenis kelamin masing-masing orang. Mari kita lanjutkan ke vitamin ketiga. Kita sudah hampir sampai di vitamin keempat, yang paling direkomendasikan dari semuanya. Dan di akhir saya akan berbagi beberapa tips mengenai kebiasaan yang perlu diikuti jika Anda menderita sirkulasi yang buruk pada kaki atau kaki Anda. Vitamin ketiga adalah vitamin K. Nutrisi ini sangat penting untuk tubuh karena melakukan berbagai fungsi kunci. Vitamin K sangat penting untuk penyerapan protein yang terlibat dalam pembekuan darah, yang membantu mencegah perdarahan. Selain itu, vitamin ini meningkatkan oksigenasi pembuluh darah, arteri, dan organ tubuh, serta membantu mencegah varises. Vitamin K juga berperan penting dalam kesehatan arteri dengan mengatur mineralisasi arteri. Salah satu jenis vitamin K, yaitu vitamin K2, mengaktifkan protein bernama osteokalsin yang memfasilitasi pemindahan kalsium ke tulang dan gigi, mencegah penumpukan di arteri. Ini penting untuk memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis, yang juga membantu mencegah arteriosklerosis, penebalan arteri, dan meningkatkan sirkulasi darah pada ekstremitas bawah. Vitamin K1, bentuk yang paling umum dari vitamin ini, terutama ditemukan pada sayuran berdaun hijau gelap seperti brokoli, kale, dan bayam, serta beberapa buah seperti kiwi, stroberi, dan anggur. Selain itu, vitamin K juga hadir dalam kacang-kacangan, kastanye, pistachio, daging, keju, dan kedelai. Orang dewasa mendapatkan vitamin K dari makanan yang mereka konsumsi, dan salah satu makanan tersebut adalah tomat, yang tidak hanya meningkatkan rasa pada resep tetapi juga memberikan berbagai manfaat kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan untuk mengonsumsinya mentah dalam sup dingin, salad, di atas roti, atau dalam jus. Namun, yang terbaik adalah mengonsumsinya dengan cara yang tepat. Dan sekarang, mari kita bahas bintang dalam hal sirkulasi. Apakah Anda ingin tahu mana yang paling kuat dan direkomendasikan? Hari ini saya akan membahas vitamin E, nutrisi penting ini, yang dikenal karena sifat antioksidannya, melindungi jaringan tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Zat-zat ini dapat merusak sel, jaringan, dan organ, bahkan memengaruhi sirkulasi darah dan kesehatan jantung, termasuk pada kaki dan kaki Anda. Vitamin E lebih dari sekadar dampak langsung pada pembuluh darah. Ini adalah vitamin yang dapat larut dalam lemak yang sangat penting untuk fungsi tubuh yang baik, berkat efek antioksidan dan antiinflamasinya, yang membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kesehatan kulit dan rambut, serta mencegah penyakit seperti aterosklerosis dan Alzheimer. Dipercaya juga memiliki peran penting dalam mengelola beberapa kondisi yang terkait dengan penuaan. Vitamin ini melindungi sel-sel vital, seperti yang melapisi pembuluh darah yang dapat rusak akibat stres oksidatif. Dengan merawat sel-sel ini, vitamin E dapat membantu menjaga pembuluh darah tetap sehat dan mendorong sirkulasi yang baik pada kaki dan kaki. Vitamin E juga mendukung produksi sel darah merah dan melebarkan pembuluh darah yang mencegah pembekuan darah. Mekanisme kunci dari aksi vitamin E adalah nitrogen oksida, molekul yang memfasilitasi dilatasi pembuluh darah, memungkinkan pembuluh tersebut untuk rileks dan berkembang. Dilatasi pembuluh darah ini tidak hanya meningkatkan sirkulasi, tetapi juga membantu menurunkan tekanan darah yang semakin menguntungkan kesehatan jantung. Bagaimana cara kita memasukkan vitamin ini dalam rutinitas harian? Cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan vitamin E adalah melalui makanan. Anda dapat menemukannya dalam minyak nabati seperti minyak jagung, germen gandum, bunga matahari, safflower, jagung, dan kedelai. Dalam kacang-kacangan seperti almond, kacang tanah, dan hazelnut. Dalam biji bunga matahari. Dalam sayuran berdaun hijau seperti bayam dan brokoli, dalam sereal yang diperkaya, dalam jus buah, dan dalam margarin dan olesan yang diperkaya, yaitu yang telah ditambahkan vitamin seperti vitamin E.
Seperti yang Anda lihat, keempat vitamin ini, dan terutama vitamin E, memberikan berbagai manfaat tidak hanya untuk sirkulasi tetapi juga untuk kesehatan secara umum. Pusat Penyakit Pembuluh Darah menegaskan bahwa vitamin B3, C, K, dan E membantu meningkatkan sirkulasi darah, melindungi dan memperkuat pembuluh darah, serta mengurangi peradangan pada pembuluh darah. Namun, meskipun vitamin-vitamin ini sangat penting untuk diet yang seimbang, sangat penting untuk menjaga kebiasaan sehat, dan mengikuti beberapa rekomendasi kunci untuk mengurangi ketidaknyamanan yang memengaruhi kaki dan kaki kita. Berikut beberapa tips ini untuk Anda. Pertama, disarankan untuk meletakkan kaki ke atas menggunakan langkah kecil setinggi 20 cm saat Anda duduk di posisi yang sama. Anda bisa melakukan gerakan melingkar dengan pergelangan kaki atau fleksikan dan ekstensi. Disarankan untuk melakukannya selama 10 menit dalam 2 seri 15 repetisi. Latihan kedua adalah berjalan dengan ujung jari kaki. Diketahui bahwa ini selalu baik dilakukan, tetapi melakukannya di atas permukaan yang lembut atau tidak rata akan merangsang otot-otot telapak kaki, yang akan membantu stabilitas kekuatan otot, menurut para ahli. Ketiga, disarankan untuk mandi dengan air dingin pada kaki dan lutut, melakukan gerakan dari bawah ke atas selama 3 menit. Menurut para dokter, air dingin menyebabkan kontraksi pada kapiler dan otot, yang memperbaiki sirkuit tempat darah mengalir di area tersebut. Keempat, sebelum tidur, lakukan pijatan pada kaki. Mulailah dari bawah ke atas, dengan memijat secara lembut dan terus-menerus atau secara intermiten hingga paha. Kesimpulannya, teman-teman, perubahan kecil dengan dedikasi pada waktu tertentu dapat berdampak besar pada kesehatan sirkulasi. Dan jika Anda menyukai video ini, beri, suka, dan bagikan dengan teman-teman Anda. Pasti ada yang akan berterima kasih. Saya mengundang Anda untuk menonton video berikutnya. 5 tanaman obat untuk mencegah serangan jantung. Seperti yang Anda tahu, menanamnya di rumah adalah cara makan yang segar dan sehat. Dan jika Anda sudah sampai di sini dan menyukai apa yang Anda pelajari, tinggalkan kalimat "Tuhan adalah penyembuhan" di komentar. Tuhan adalah penyembuhan adalah sebuah pernyataan iman yang menerangi batas-batas fisik dan spiritual dari kesehatan. Bagi banyak orang, ini mewakili keyakinan bahwa intervensi ilahi dapat membawa kelegaan dan pemulihan di saat penyakit dan kesulitan. Kepercayaan ini tidak hanya menopang harapan, tetapi juga memperkuat ketahanan dalam menghadapi tantangan hidup, mengakui bahwa Tuhan adalah penyembuhan, merangkul ide bahwa kekuatan ilahi dapat melakukan mukjizat, baik melalui pengobatan maupun dengan iman yang tak tergoyahkan di hati dan pikiran.